Saya sekarang menantang Juma debat. Ayo, saya Timothy. Terguncang. Saya Timothy sekarang menantang Juma debat. Jangan ibu itu. Ayo. Oke, bro. Ya. Jangan lari ya Juma. Ayo. Oke, lanjut di tema yang tadi. Timothy. Sama saya aja. Ini Pak Timothy. Sama saya Hendy. Sama saya Jumanya. Ayo. Baik, topik Aturkan apa? waktu Bang Fandi. Ya. Tadi diaturkan waktu. sama Jangan dimut ya. Ya lain diam ya. Ya. Saya mau Oke, sama Juma sekarang. ya, saya mau tanya sebentar aja, diam 1 menit. dulu. Sebentar, Bang. 1 menit. Ya, oke, silakan. Ya, oke. Bang Jangan Suma. ibu itu Anda persekusi saya dengan Timothy. Siapa suruh masuk ke sini? Juma, udah saya sama kamu sekarang. Udah. Siapa Kalau kamu takut sama berani, kamu, jangan Tuyul? dimut Ini saya. kalau kamu masih ngomong kayak gini, Timothy, Udah, oke, silakan. ini Jum ini beradab. Masuk sini Dua kamu. menit, Saya berada Pak Bro. Sorry, mohon maaf. Kalau Ya. kamu masuk sini secara binatang, saya Ya. kick. Kalau kamu kayak Jangan, binatang, Bro. saya kick. Takut enggak saya hanya sama Juma. Jangan persekusi Kamu ibu. takut Saya kick, Emangnya saya kick. kamu itu mau ditakuti apanya? Hah? Udah, Andi Selebes yang kick Kamu kamu. apanya yang mau ditakuti kau? Saya mau tanya. Pengecut, Bang Zuma, pengecut orang satu itu Udah pengecut. diam yang Ngapain? lain, diam, bilang ke baju Apanya yang kau babi. ditakutin? Sebentar, Selain sebentar mukamu ya. yang seram, itu ajanya. Di sini Jum Sese Gak ada yang beradab. perlu ditakuti sama kamu. Takut-takut nenekmu kiper. Di sini Jum Sese beradab. Jaga sikap. Anda masuk di sini, mau sok ngatur-ngatur. Iya, mulut babinya Ya itu. udah, ini live. Makan Tolong babi jaga nih sikap. Takut, Tolong takut. jaga sikap. Coba Silakan. saya kasih alamat saya. Kok berani nggak kau jumpai saya? Kau bilang saya takut. Jangan deh, berani deh, berani. Ya Tanya silakan. enggak. Silakan Bang Pais, silakan. Yang beradab di sini ya, Terima silakan. kasih. Ya, 1 menit aja. Gak apa-apa, pakai Saya aja, ingin Pak. penjelasannya Bang Suma secara intelektual. Ya, silakan Bang. Selamat sore Bang Suma, teman saya. Sore. Silakan. Ya, saya mau tanya nih. Nabi Adam itu di dalam keimanan Anda disebut sebagai seorang muslim. Lalu Abraham juga atau Ibrahim Muslim. itu muslim. Sedangkan Iya. Islam ini lahirnya pada abad ke-6 dan ke-7 ya. 6 sampai ke-7 ya. Betul, Lalu Bang. pertanyaan saya, Nabi Adam ini kan tidak membaca kalimat 2 kali. Sorry teman-teman. Saya sama Juma boleh? Sorry teman-teman, saya potong. Ya sudah. Lanjut. Di sini tidak ada tempat binatang masuk di sini ya. Di sini Jum terhormat. Ya, jadi kalau ada Timothy binatang masuk sini saya kick. Oke? Enggak, jangan Bang. Jangan di-kick. Kalau dia mau dialog, Nggak diaturkan bisa. waktu dengan dialog baik-baik, silakan apa-apa. Nggak bisa, Tapi dia- kalau dia nantang-nantang, oh saya datangi kamu nanti ya. Jangan nantang-nantang kayak begitu. Dialog agama aja. Nggak usah nantang-nantang mau so hebat. Kau itu bagi saya hanya tai ngongok, ngerti? Sekarang jangan di-kick. Saya di-kick sama si. Bagi saya kamu itu secara fisik hanya upil, ngerti? Jadi kau jangan macam-macam dengan saya. Kita dialog agama, dialog aja. Kita perang pemikiran sekarang ini, perang keyakinan. Ngapain bawa fisik? Ya udah banyak jangan ditangkap. Tuhanmu aja mati kok dibunuh sama Hansip. Sosok jago kamu itu. Ya, kembali ke topik ya. Tolong jaga sikap teman-teman Kristen Oke, masuk sini. saya teman-teman, sorry. Saya sama Juma jangan di-kick ya Hendy. Oke, baik. Iya, kamu santai aja no, pakai orang Ya Kristen. udah, ayo. Udah Juma kita duel. Santai. Saya sudah 3 kali di-kick sama si Hendy. Ayo sama Saya- Juma. Ya Saya- kata caramu itu loh yang tidak bagus. Kau kayak Cuma kerasukan udah setan kita kau. jangan. Udah sama Oke, saya aja. sekarang Anda diam, saya Iya, atur. saya sama kamu emang mau sama siapa lagi? Ya udah, oke. Ini panggung untuk Jangan kamu, di-kick tapi ya, Hendy. santai, Saya udah 3 relax. kali Anda kick loh Hendy. Baik, sekarang Anda diam, saya atur ya. Kalau Anda nggak mau diatur, saya kick. Atur Sekarang- 2 menit. Ya. Siapkan Ya, timer, jangan siapkan Masa timer. di-kick 3 kali. Lu diam dulu, Kemarin itu kan Anda bilang saya hanya sebentar. Sekarang saya layani Juma, Anda lari. Gimana? Anda diam dulu, saya mau atur ini. Ini bisa diatur nggak sih kamu ini? Nggak usah di-mute, jangan ketakutan kamu. Ya Anda diam dulu, mau diatur. Ada Ya, oke, silakan. moderator. Saya sama Juma. Ada moderator, siapkan timer 2 menit, 2 menit. Udah, jangan banyak bacot. Kita sama Ini Juma sekarang. orang ini bahasa. Sekali Timothy. lagi saya ngomong, Bang Andi. kamu nggak mau diatur, saya kick. Kok nggak dia? Bang Andi, Aduh, saya bicara Bang Andi. Saya Gua- bicara Bang Andi. Diam dulu, Bang Andi, Dep. saya Diam bicara. dulu, Dep. Santai Bang dulu Andi, ya. Timothy ini. Udah saya kasih di waiting room. Jadi nggak bisa. Kita mau siapkan timer 2 menit, 2 menit. Terus topiknya apa? Kita dialog, sehat kan enak. Ini berhenti atur Yang ngoceh terus gitu ya. Jadi nggak bisa orang kayak gini. Mending dibuang aja ke laut gitu loh. Jangan bang. Diaturkan aja waktunya. Ah, 2 menit. Nanti giliran dia bicara itu dilepaskan ikatan mulutnya. Udah, oke. Kita Gitu. sekarang Juma. Nah, Jangan kalau di-kick, habis Hendy. waktunya 2 Udah menit, 5 kali. jemput lagi dia.
Ya udah Juma, Betul. kita Oke, sekarang. sekarang Anda diam, saya atur ya. Ya. Oke. Gak usah tik 5 kali lo ya. Oke, Anda diam boleh bisa Anda Gak usah diam? di-mute, Andy. Anda ketakutan amat sih. Bisa Anda Begini, diam? begini, Timothy, dengarkan Udah, saya. nggak usah banyak Kita komen. berdialog, Pak. kita Tidak berdialog, usah ceramahin saya. kita Udah. angkat satu Anda tidak tema, usah angkat saya. Kita 2 berdialog. menit, 2 menit, oke? 2 menit, 2 menit. Jadi Anda berbicara 2 menit, Jangan. Ya habis oke, itu saya nggak usah 2 menit. diatur. Ganti-gantian. Ya Oke? oke, silakan. Oke. Sebentar. Silakan ya. moderator Tunggu. Ya, disiapkan 2 dulu. menit, siapkan 2 menit. Topiknya apa ini, Timothy? Gak usah, bebas aja, tiktokan aja saya sama si Juma. Lo kok bebas aja nggak ada topik? Topiknya Anda tanya semua iman Kristen, nanti saya tanya Anda iman Islam. Kamu bisa diatur nggak Timothy? Sebentar Aduh, ya. bisa Yang diatur lain nggak, diam Timothy? dulu biar nggak kredit. Sabar ya. Aduh. Santai aja kalau ditanya jawab. Bebas saja, bebas, Udah, TikTok bebas saja. kita tanya Santai jawab aja, aja. gitu. Aduh, Diam. aja, nggak usah pakai timer, Hendy. Udah serahkan kepada saya moderator. Kalau nggak mau diatur, silakan keluar atau di-kick. Kalau nggak mau diatur. Nggak usah di-mute kamu, Oke, baik. Hendy, Silakan. kamu takut amat sih di-mute. Gak Silakan usah kamu. mute, Pak Bro. Kamu bisa Anda diatur yang nggak, mengundang Timothy? channel Kristen Yang menunggu lain saya diam. masuk, Anda Timothy. kick. Silakan Anda pakai. Kamu bisa diatur atau tidak, Det, Timothy? sebentar, Det, Ya sabar. udah, gue usah banyak komentar aneh. Yang lain diam dulu. Saya apa saya mute permanen ini? Kamu yang kurang ajar, kamu membahas Kristen di situ, kurang ajar kamu. Aduh, Det, jangan Kamu ditanggapi, yang Det. membahas Alkitab, kamu persekusi ibu itu, kamu atur-atur, kamu goreng-goreng ke sana. Ayo dengan Timothy Anda cuma standby sekarang, cuma. dulu, Anda standby dulu di sini, Timothy. Tidak ada yang mempersekusi ibu. Ya, Ibu ini nggak yang masuk di usah, sini. tidak usah mute, Pak Bro. Takut amat sih lo. Silakan. Sekarang Anda pakai 2 menit, silakan. Ya, waktu oke berjalan, ya, saya sekarang Juma Anda ya. bicara. Yang 2 lain menit. diam, yang lain diam. Ya. Kalau ada yang ngoceh yang lain, buang aja itu ke sampah itu, nggak penting. Saya dengan Juma sekarang. Gimana, teman-teman? Halo, Hendy. Waktunya berjalan 2 menit, silakan Anda bicara. Tidak usah pakai 2 menit, saya tiktokan aja sama si Juma. Waktunya 2 menit, silakan Gak Anda usah, bicara. saya ya. Kalau nggak mau Biar diatur, Bang, kita tunjukin bahwa inilah umat Kristen iya, ini ya. kalau nggak mau diatur, Oh, gimana 1, sih? Nggak usah pakai timer, 2, tiktokan aja saya sama Juma. 3. Nggak mau diatur, selesai. Silakan tutup. Kalau nggak mau diatur Nggak Bang bisa. Andi, buang aja Bang Andi. Ngapain itu Bang Andi? Di sini Jum harus punya aturan. Yang lain Ya. mohon, benar Bang. Yang lain tolong silent, gak usah ngomong. Biarkan ini kan live ya. Ya ini lah. Biarkan kita tunjukin bahwa kita punya adab. Dia yang gak punya adab. Monggo, lanjut Ya, Bang. betul. Di sini Jum punya aturan. Udah disiapkan 2 menit supaya Anda pakai 2 menit, tidak mau diatur per 2 menit. Dia mau dialog seperti apa gitu loh. Kita ini sebangsa setanah air, bertoleransi antar umat beragama. Halo, Saling Hendy, hormati. nggak usah di-kick, bro. Anda pakai 2 Ya. menit mau? Nggak usah Silakan. di-kick aja Ya. dengan Juma. Ya silakan, waktu berjalan silakan Anda pakai 2 menit. Silakan, pakai 2 Saya menit. tidak perlu 2 menit. Ya, oke, saya mulai ya, Juma ya. Silakan. Juma 2 udah siap menit. belum? Halo, Juma. Silakan Ya, pakai 2 menit. silakan. Ya, oke ya. Ya, Anda terlalu lancang loh, mulut Anda mengomentari Alkitab. Seperti tadi itu menikah tadi. ya. Gimana ya katakan menikah di Alkitab? Coba buktikan. Sudah Ya. pakai 2 menit? Gak usah, saya tiktokan aja. Sudah pakai 2 menit? Buktikan bahwa Sudah pakai 2 menit? Saya Hendy. moderator, sudah Anda diam. Nggak usah, Anda tidak saya usah. taruh waiting room Aja dulu. sama dia kan lebih enak tiktokan. Siapa nih? Coba Anda Salah. Kembalikan dulu. dengar dulu. Waduh, kamu ini tiktokan aja, Kembali. lebih Salah. santai bro. Salah. Lebih santai. Sekarang Oke, udah Bang Andi, biarkan. Oke, udah ya. Bang Udah. Juma jawab Bang Juma. bentar dulu, balikin 2 menit untuk Bang Juma. Dia kan udah pakai 2 menit, dia nggak mau pakai. Bang Juma 2 menit, silakan. Oke. Jadi yang pertama, yang dikatakan kemudian di dalam kitab Anda itu Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Anda bertanya, apakah Yesus mengajarkan tentang perkawinan? Dan 6 kali Apakah- dikit loh. Ini Terus Bang Yes, Juma, Anda habiskan 2 bertanya, menit. apakah Yesus mengajarkan perkawinan? Saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kawin. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia memberi bapaknya, membenci bapaknya, ibunya, dan istrinya. Ada istri, berarti ada perkawinan. 1. Kedua, Yesus ketika dia mencontohkan kepada murid-muridnya. saya dengan di surga saya cuma, nanti- nggak usah dikit cuma dengan saya aja. di surga nanti itu seperti orang yang kawin. Yesus mempelai laki-laki dan juga dikatakan sebagai mempelai perempuan. Berarti secara tidak langsung Yesus mengajarkan tentang pernikahan. Ya. Pertanyaan Anda saya sudah jawab. Di dalam Lukas 14 nomor 26 Yesus mengajarkan tentang adanya istri. Yesus tidak mengajarkan tentang kawin. Berarti langsung istri. Maka wajarlah kemudian kita lihat di luar sana
orang punya suka sama suka di dalam Markus 2 nomor Udah dengan saya aja cuma aduh bikin saya sama si Hendy nih. bahwa siapa Aduh, sorry. Aduh, ini keliru. Ntar, Mas Andi, Iya. tahan, aku yang anu aja, yang handle. Mas Andi salah. Mas cuma dibuka mic-nya, salah Mas ini, Mas Andi. Oke, ya jadi oke tadi gimana? saya bicara itu di mute. Saya dengan Juma. Iya, Mas Juma, Andi. Ntar, aku handle ya. Dengan Juma ya. Oke. Ini ada timernya ya. Timothy, Saya kalau dia kamu nggak bicara mau dulu. berdiskusi, Gini. ada timernya, kamu nggak mau menghormati di sini. Kasih satu Kamu menit. tak kasih waktu 2 second, 2 menit. Sebentar bro. Oke, Saya ngomong dulu sebentar. pergunakan timermu itu dengan baik. Sebentar dulu Hendy, saya ngomong dulu. Mas Juma akan saya Ya. kasih waktu 2 menit. Oke? Ya, sebentar gini. Ya, Ya, sekarang Anda- kamu sebentar. Anda yang atur Timernya dong. dimunculkan, timer dimunculkan dulu, biar tertib. Aduh, gini Hendy, sebentar, kasih kesempatan tamu bicara. Kamu jangan yang ngatur. Timer, Mas Andi, Mas Yam, tolong dianukan timernya. Sebentar. Iya, kamu diam dulu. Timernya mau Ini dimunculkan. saya bicara, tenang dulu. Aduh, kamu mut mulu, lu gimana sih nggak kasih kesempatan ngomong? Gini, Udah, kamu jangan ngatur. aja, Mas Timothy. Yam, tolong dianukan timernya. Nggak bisa diatur orang ini. Timernya. Iya, nggak mau diatur, maunya ngatur, kurang ajar kamu, kesini goblok kamu. Jangan deh. Bentar, ada sabar ya. Sabar. Sabar. Ntar aku atur dulu biar nggak berantakan. Oke, Timothy, waktu kamu 2 menit, silakan kamu ngoceh. Timer dimulai dari sekarang. Buka mic-nya. gak usah dimut paten bro, ya. Anda yang memanggil di timer Anda, oke saya mengundang umat Kristen untuk berdebat, ya saya masuk. Yang kedua, Anda membahas Alkitab, wajib masuk saya. Jadi Karena kalau Anda bahas Al-Quran, saya tidak pernah masuk. Bahas hadis, saya tidak pernah masuk. Ya, bahas Nabi yang mulia itu saya tidak pernah masuk. Itu iman Anda, dan tidak perlu. Saya tidak butuh itu. Ya, karena Anda bahas Alkitab, saya berkewajiban meluruskan ajaran Juma itu. Penyesatan itu. Jadi tiktokan aja, jadi kita nggak usah terorisme. Tiktokan aja santai sore hari sampai malam hari. Saya ajak debat Juma berdiskusi. Ya, dia menyanyiakan iman Kristen, saya menyanyiakan iman Anda, kan begitu. Ya, tadi cuma mengatakan bahwa Yesus itu punya anak dan menikah. Coba tunjukkan di Alkitab Yesus punya anak. Udah simpel-simpel. Ya, oke, silakan Juma. Tunjukkan di Alkitab atau di kitab Anda Oke apakah ya, Yesus waktu menikah. kamu, Coba. kalau kamu sudah melemparkan berarti waktu kamu sudah habis. Ya, Silakan. coba Dilihat dulu. Anda jelaskan. Ya, Udah apakah diam, waktumu Yesus- kamu sudah habis. Silakan Mas Juma untuk dijelaskan. 2 menit ya. Tidak, Mas Juma tadi nggak menyela ya. Silakan Mas Juma, 2 menit dipakai. baik. Jadi berubah lagi pertanyaannya ya, bahwa tadinya dia bertanya tentang kawin, ya berubah lagi menjadi apakah Yesus itu menikah? Ya, tolong jangan di mute supaya pertanyaannya tidak berubah-berubah. Nah, secara terang-terangan disebutkan itu tidak ada bahwa Yesus itu pesta pernikahan dan seterusnya. Tapi yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika Yesus di depan umum itu melakukan prosesi sama seperti prosesi pernikahan orang Yahudi. Yesus diciumi oleh Maria Magdalena, diberi minyak kepada kepalanya, diberi minyak kepada kakinya. Padahal hukum daripada Bani Israel dalam hukum Taurat itu tidak boleh laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Tidak boleh. Kalau bukan muhrim, kalau bukan istri, kecuali dalam prosesi pernikahan. Di dalam kitab Anda dipertontonkan dengan jelas bagaimana kemudian Maria Magdalena itu meminyaki kepalanya Yesus, kemudian menangis dan menciumi kaki Yesus. Ini yang perlu Anda pahami. Ada apa kalau Maria itu bukan istri, bukan prosesi pernikahan, mereka melakukan sebuah upacara, ya. Saya katakan upacara karena disaksikan oleh banyak orang. Di dalam Markus 14 nomor 3, Lukas 7 nomor 37 sampai 38, nyata di sana dikisahkan bahwa Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu kemudian menyeka atau membasuh atau mengusap kakinya Yesus dengan rambutnya. Kemudian Maria menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau kemudian Anda pintar, cerdas, terpelajar, Anda akan tahu bahwa apa yang diperhatikan Yesus itu adalah perkawinan. Baik, Mas Juma, waktu sudah habis ya. Kita harus fair di sini. Saya balik bertanya boleh, Bang? Silakan 1 menit bertanya. Oke. Timothy, di dalam kitab Anda, Wahyu 1 nomor 1 menurut penglihatan orang yang tidak dikenal di Pulau Patmos. Di situ diterangkan Yesus itu menerima firman dari Tuhannya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pertanyaan saya, dengar baik-baik. Manakah firman yang pertama diterima Yesus dari Allah Bapa? Jawab.
Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, kita reset dulu. Silakan Timothy untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zuma. Silakan dibuka mic-nya. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Anda kurang ajar ya. Saya dimut paten. Tidak usah tiktokan saja. Kurang ajar kalian, pendusta dan penipu kalian Zuma. Kurang ajar kamu. Kalau fair kita tiktokan saja, nggak usah pakai timer. Ya pahami nggak? Kalian semua penipu dan pendusta kebenaran. Kurang ajar kalian semua kelakuannya. Cuma ini congornya doang yang gede ini. Ya, saya mau bertanya sama kamu sekarang. Coba jelaskan Nabi Anda itu naik ke langit ketujuh. Ya, apakah dia mimpi? Apakah dia apa? Atau dia atau orang apa? Berilusi atau berhalusinasi atau apa dia naik langit ketujuh? Naik apa dia naik langit ketujuh? Naik burak? Apa yang kepalanya apa itu? Saya nggak ngerti lah. Coba Anda jelaskan iman Anda itu. Ya, kemudian yang kedua Anda menjelaskan di mana Maria menciumi kaki Yesus? 2 kali tadi Anda menciumi. Mencium dengan menciumi beda. Juma, tolol, goblok. Ustadz palsu. Di sini saya larang untuk menghujat sesama personal ya. Abang, biarkan bang. Biarkan. Oke, Biar orang yang menilai. Oke, orang menilai. Baik. Silakan dibuka. Silakan kamu menghujat, silakan. Mas Zuma sudah mengizinkan. Buka, tak buka. Mic-nya silakan dibuka. Jangan imut, kurang ajar kalian, oi. Di mana ada kata mencium atau dengan menciumi? Cuma kurang ajar itu. Mengatakan menciumi. Beda mencium dengan menciumi. Cuma kurang ajar. Di mana ada kata menciumi di Alkitab saya? Mencium, iya bukan menciumi. Dasar umat selangkangan kalian. Ya, kamu pertontonkan itu umat selangkangan itu bidadari itu sama Yesus. Mencium dengan mencium itu beda, kurang ajar. Menafsirkan Alkitab saya kamu. Kelakuan cuma ini adalah kelakuan bejat nih, kurang ajar ini. Mencium dengan menciumi beda Zuma. Terangkan pertanyaan saya yang tadi. Coba jelaskan. Tanggal yang ke-7. Baik, ya. waktu sudah habis ya. Jangan dulu. Waktu 2 menit sudah habis. 1 menit saya tadi 1 menit tadi kamu tambah sama dia. Fair dong. 1 menit tadi kamu tambah sama Zuma. 1 menit kamu tambah sama Zuma. Oke. Ya. Teman-teman di live chat nih, supaya kalian tahu. Jangan dengarin si pendus dan si penipu kebenaran si Zuma ini. Memelintir seluruh ayat Alkitab. Dia penista kekristenan. Contoh. Bukti nyata loh YouTube ini. Dia katakan menciumi. Menciumi itu nafsu loh. Itu umat selangkangan kayak gitu. Mencium dengan menciumi itu beda. Dia menafsirkan Alkitab. Kalau ada kata menciumi di situ, saya kasih Anda 1 buah motor hari ini. Ya Zuma, jangan kamu menafsirkan Alkitab saya. Kelakuan kurang ajar kamu. Beginilah kamu pertontonkan dalam YouTube semua menista kekristenan. Ya, mana ini? Ya Zuma ya tolong ya. Tolong kajukan kata-kata menciumi di dalam Alkitab saya. Ya, saya tidak membahas kitab Anda loh. Anda menafsirkan sini sena udil mujidatmu yang gosong itu kurang ajar. Siapa yang nggak marah? Anda kata ngomong begitu, mencium. Gak ada kata mencium. Mencium iya. Ya, dasar umat bercabulan kamu, nafsu kamu, kurang ajar kamu. Menafsirkan Alkitab saya. Tentu saya agak marah. Kenapa? Anda menafsirkan sendiri. Tunjukkan kata mencium di Alkitab saya. Ya, itu kamu saya kejar hanya di situ saja. Kalau tidak ada, berarti kamu menista Alkitab. Silakan. Oke, silakan Mas Zuma, buka media. Oke, alhamdulillah ya. Jadi gini, sahabat Timothy ya, saya mendengarkan gaungan ajaran kasih itu bertentangan dengan prakteknya memang sehari-hari. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga ajaran penyusup kayak gitu ya. Kalau kata menciumi yang Anda ributkan, di kitab Anda itu bertaburan kata itu. Tapi kita fokus kepada Lukas 7:38 deh. Seperti yang saya terangkan tadi, membuat Anda kebakaran. Karena di dalam diri Anda itu memang yang ada hanya roh iblis. Sehingga gampang terbakar. Subhanallah, hamba Allah itu tidak mudah seperti Anda, kersukan setan. Sahabat mungkin bisa screen mungkin, minta tolong. Lukas 7 nomor 38 itu tahun 2008. Baik, dimute dulu anunya. Ya. Di-push dulu ya timernya. Silakan dibuka, Mas Yan. Timotius berapa tadi? Ini Timotius ini perlu dikasihani. Orang ini orang nggak ada ilmu masalahnya, cuman emosinya aja yang tinggi. Oke. Paralel Bang, Lukas 7:38 paralel. Lukas 7:38 paralel. Supaya diajarin orang ini baik-baik, mengenal agamanya yang mereka anggap benar. Oke. Siap. Oke.
Tadi ada yang menjanjikan saya motor ya? Iya, Bang, Bang. yang Lukas 7:38 paralel, Bang. Ketik paralel. Lukas Paralel. 7:38 paralel. Coba. Sepertinya nggak bisa ini. Kembali dulu, kembali ya, masuk lagi. Lukas 7 nomor 38 kemudian paralel. Sebentar. Biar kita- semua terjemahan-terjemahan yang direvisi di negara kita ini ketahuan, muncul semua di situ. Ini juga dapatnya dari teman yang sudah mualaf. Cara mencari itu seperti itu. Supaya kita ajarin manusia yang songong ini. Lukas 7 nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lukas 7. Astagfirullahaladzim. Santai, santai, santai. Relax, relax. Paralel. Biar kita kulitin orang ini. Oke. 2008. Diperbesar 2008. Ya, ke bawah. Ke bawah lagi. Lagi. Nah, tuh. Mil. Lewat. Naik ke atas. Geser ke kanan. Lagi. Perbesar sedikit, Bang. Ya, ini kita jadi repot begini supaya kita tidak dibilang fitnah. Geser ke kanan. Oke, kepalanya, menyekanya, dan teng-deng, menciumi. Halo. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dan juga Timothy menangis malam ini karena dia harus kirim motor ke saya karena ternyata di dalam kitabnya. Dan menciumi kedua kakinya. Siapa yang cabul sekarang? Kalau kata menciumi itu kau katakan cabul, maka wajarlah kalau gelombang AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas menciumi. Oke? Ya, Saya rasa Timurnya? seperti itu. Thank you. Kembali ke Timur. Timur. Oke. Saya belum menemukan ya jawaban dari pertanyaan saya. Ada. Ini saya sudah membuktikan. Timernya kawan, biar adil. Timernya. Ini mah ece-ece ini. Ini bukan dia ini orang tidak pakar dalam kitabnya soalnya. Dia ini hanya emosi aja nya tinggi. Terlalu banyak makan babi soalnya. Jadi gini. Di dalam kitab Anda diterangkan, Anda minta Yesus menunjukkan prosesi pernikahan, bukan? Nah, ini sudah ada nih. Lukas 7:8. Lukas 7 nomor 38. Bagaimana kemudian seorang wanita yang bukan muhrim membasahi kedua kaki Yesus, kemudian dia menyeka dengan air matanya, kemudian rambut kepalanya, kemudian dia menyeka dan menciumi kedua kaki Yesus di depan umum loh itu. Di depan umum. Kalau bukan dia punya suami, ngapain dia lakukan seperti itu? Di depan umum. Sementara di dalam kitab Anda, Markus 5 nomor 38, di situ sangat terang dikatakan bahwa orang yang melihat wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia berzina di dalam hatinya. Anda ingin mengatakan Yesus berzina? Astagfirullahaladzim. Benar-benar Anda ini. Memang Anda ini lucu. Kenapa saya katakan lucu? Anda bukan pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Sosok mau membantah. Ya. Anda itu penyembah, bukan pengikut. Itu yang perlu Anda pahami. Anda penyembah bukan pengikut. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya boleh bertanya, Bang? Boleh. Giliran saya bertanya, Bang. Silakan. 1 menit. Saya ulang ya pertanyaan saya. Dengarkan Timothy yang baik, cakep, dan baik hati. Di dalam kitab Wahyu 1, nomor 1 diterangkan, Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari Allah. Pertanyaan saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya punya saya pertanyaan. Dengarkan baik-baik Timothy. Timothy. Mana firman yang pertama kali Yesus terima dari Allah Bapa? Jawab. Tunjukkan. Jangan kau kemana-mana. Pertanyaanmu saya sudah babat habis. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Yesus mengaku menerima firman dari Allah Bapa. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, mana firman dari Allah Bapa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Jawab. Silakan.
Eneng, waktu sudah habis. Sekarang silakan Timothy, bisa kita waktunya. Waktu Anda berbicara, monggo. Buka mic-nya. Ya. Juma, tadi saya tanya kepada Anda bagaimana Nabi Muhammad ya, si Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril ya. Dilarang Itu ketawa, di dilarang Gua ketawa. Hiro. Sebentar, jangan kamu itu waktu saya. Diam kamu mulutmu itu, pengecut kamu ya. Tadi pertanyaan saya, bagaimana Muhammad ya naik langit-langit ke-7 ya dalam Isra dan Mi'raj itu. Coba Anda jelaskan naik apa dia naik ke langit-langit ke-7? Naik burak kah? Ya, dia naik helikopter atau naik apa? Onta atau apa itu? Apa semacam apa itu, nggak tahu itu, pakai kuping apa itu, malaikat apa? Coba. Itu pertanyaan saya sama kamu, ya. Kamu tidak jawab dari tadi, cuma pengecut kamu. Ya, aduh adikku sayang ini. Halo adikku sayang Juma. Ilmumu nggak ada, weh. Juma, kamu hanya keluar-keluar suaramu doang yang gede, ya. Sudah disebutkan tadi, dikatakan ya bahwa Yesus itu adalah dicium oleh Maria. Kamu ganda-gandakan menciumi. Sudah jelas-jelas ya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menulis mencium, bukan menciumi. Ya, halo Juma. Nanti kamu tambah 2 menit lagi ya. Bagaimana Anda jelaskan ya Muhammad itu naik langit-langit ke-7? Itu pertanyaan saya, kamu lari ke sana seperti kipas angin ya. Seperti ikan lele, seperti ikan cumi di pasar. Halo Juma, Juma, adekku sayang. Kalau kamu bahas Alkitab nomor 1 kamu, kalau ditanya Al-Quranmu itu loh, Nabi-mu, kamu tangis-nangis kain-kain tersungkur Juma. Pertanyaan saya, jelaskan caranya bagaimana beliau naik ke langit-langit ke-7, naik burak, naik kapal, naik helikopter, apa? Kalau ada Garuda pada saat itu atau apa dia? Ya, kalau kata Pak Dhani sih naik kilat katanya. Loh, kalau naik kilat berarti hangus dong. Baik, waktu sudah habis. Ya, udah pertanyaan saya, tambahin. Oke. Ya, fair dong, fair. Dengar dulu, dengar ya. Di-mute sendiri ya, di-mute sendiri. Kamu sendiri, nggak ada yang mute sendiri, kamu yang mute sendiri. Cuma, adikku sayang, Sudah waktunya Mas Juma untuk sebentar dulu bro, ini pertanyaan belum. Teman-teman semua yang di room dan di live chat, inilah yang kalian, ya, puji-puji si Juma ini, ilmunya nggak ada. Dia hanya tahu Alkitab, ditanya Al-Qurannya dia nggak ngerti, ditanya Nabinya dia ngerti, ditanya hadisnya nggak ngerti, ditanya tafsirannya nggak ngerti, ditanya parawinnya nggak ngerti, ditanya apalagi hadis. Ya, coba Anda jelaskan, beliau naik langit ke-7, naik apa? Naik helikopter, naik kuda, apa? Naik onta, apa? Naik apa? Pakai oksigen atau apa? Apa naik kilat? Kalau Dhani katakan sih naik kilat. Kalau Mister siapa kemarin masuk ke Solata itu, dia kata cuma mimpi, itu hanya kalah rekayasa atau apa? Hanya ilusi atau mimpi atau apa? Bunga-bunga tidur. Ada orang yang kata dia hanya apa? Tidur sama istrinya. Coba Anda jelaskan, adikku sayang Juma ya. Jangan bahas Alkitab, bahaslah imanmu Al-Quran itu. Coba jelaskan sama saya. Ya, saya yang bertanya loh ya. Oke, adikku sayang Juma, kamu ilmu nggak ada, kamu hanya keluar-keluar ini. Ya aduh, haleluya, puji Tuhan. Habis kamu sekulitis selanjangi kamu. Silakan. Baik, waktu sudah habis ya. Oke, ternyata Timotius itu sudah buta matanya, sudah tadi ditampilkan. Silakan Mas Juma untuk menjawab 2 menit. Baik, jadi tadi tidak sempat saya menjawab tentang Isra Mi'raj karena time-nya yang tidak cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalilnya sangat jelas. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Jadi ayat ini menerangkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulah linuriyahu min ayatina. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang itu pasti tidak memahami Quran. Kenapa? Karena yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah, bukan sahabatnya, bukan pamannya, bukan ibunya, tapi Allah yang memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Berarti Allah yang memperjalankan hambanya. Untuk mengetahui dia naik kendaraan apa, tanya Allah. Tanya Allah, tanyakan kepada Allah, apakah itu kendaraannya seperti apa?
layaknya ketika di dalam 2 raja-raja disebutkan Elia naik ke atas langit. Elia naik ke atas langit, dia menggunakan kereta api, keretanya merek apa, kudanya model apa, apakah kuda Amerika atau kuda Jepang, itu kita tidak tahu. Tapi itu adalah PR Anda untuk menjawab kalau ingin ditanya tentang hal seperti itu. Oke, jadi baik. 1 menit. 1 menit untuk pertanyaan. 1 menit. Silakan. Oke. Orang-orang jahili, orang-orang Arab pada masa itu, ketika ditanyai apakah betul kejadiannya seperti itu, orang-orang Arab mengatakan betul. Karena pada saat dia ada di Yerusalem, kuda yang dimaksud oleh Rasulullah itu bersamaan dengan kuda yang diceritakan oleh pedagang pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Loh, kok bisa Rasulullah bisa tahu yang seperti ini ya? Padahal dia tidak pernah ke sana. Kok dia bisa tahu ada kuda yang hilang dan seterusnya? Maka itulah orang-orang Arab percaya cerita Isra Mi'raj itu benar. Cerita Isra Mi'raj itu benar. Kalau Anda ingin tahu kendaraannya kendaraan apa, tanya kepada Allah. Kami hanya dikatakan Allah yang memperjalankan beliau. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bisa segala-galanya. Kalau Allah bisa melahirkan manusia yang dilantik menjadi Tuhan, Tuhan dibunuh dan seterusnya, bagaimana mungkin Allah tidak mampu memperjalankan hambanya? Pertanyaan saya, firman mana yang pertama kali Allah Bapa berikan kepada Yesus? Anda belum jawab, karena Anda tidak tahu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Juma telah mempergunakan waktunya dengan baik. Silakan Timotius, dibuka mic-nya. Suruh jawab, Bang. Ya, suruh jawab dong. Silakan dibuka mic-nya. Aku sakit ketakutan. Cuma hanya Allah yang tahu. Walau malam, kata si sang debater. Saya telanjangi kamu sekarang cuma. Jangan foto-foto video saya. Ya. Kalau kata sang debater, kalau udah jawabannya walau malam, ya udah. Kamu tadi koar-koar, Juma. Bagaimana ada koar-koar hanya naik kuda? Tertulis di mana naik kuda, Juma? Aduh. Habis kamu saya lucuti, saya telanjangi, ilmu kamu nggak ada. Ya, sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Ya, Yohanes 1 pasal yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika Yohanes ya sampai menulis, ketika Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes di Yuhai juga ya. Nah, dia penglihatan dia di Pulau Patmos oleh Yohanes. Ya, jadi apa yang diterima oleh Yesus, ya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, dalam iman kekristenan ada namanya Tritunggal. Tuhan itu adalah Allah yang esa, tetapi di dalam keesaannya dia memiliki firman dan dia memiliki roh. Jadi Allah Yahweh itu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Supaya Anda tahu itu, dengar itu umat muslim, ya dilatih, dengar. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Yahweh itu adalah Allah yang esa. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, hanya Allah yang esa, betul, sembahlah dia, akulah utusan. Utusan di sini bukan seperti Muhammad, gitu loh, ya. Utusan di sini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dari mulut, ya, dari mulut bibir lidah tadi si John mengatakan Allah itu maha kuasa, sehingga dia bisa menjelma firmannya itu menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Bukan 3 Allah, Allah yang esa, tetapi di dalam keesaannya itu ada firman, ada roh Allah. Baik, waktu sudah habis. Yesus, ya, menit lagi sekarang, untuk tanya 1 menit, ya. Nah, jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Diri saya dulu. Terus itu adalah roh Allah. Ya, Diri saya dulu. Sekarang, di mana tertulis tadi yang walam tadi cuma? Jangan kamu koar-koar. Ya, di mana tertulis? Kalau cuma koar-koar itu kan ikan mas, ikan lele itu di pasar. Di mana tertulis pakai kuda tadi itu? Yang walam tadi. Silakan adikku sayang cuma. Pakai dalil ya, Juma ya. Jangan keluar-keluar seperti ikan cumi. Kalau saya tadi dikatakan Wahyu 1 pasal yang 8. Yesus berkata, aku adalah firman Allah. Akulah Alfa dan Omega, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi Yesus itu yang maha kuasa. Ya, Yesus adalah Allah dan Tuhan yang benar. Yesus berkata, akulah yang maha kuasa. Ya, siapa lagi yang maha kuasa kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta? Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa di bumi, di langit, dan di surga. Kepadanya telah diberikan segala kuasa. Kenapa? Karena dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Ya, kami bukan menyembah Allah 3, Allah yang esa. Tapi di dalam keesaannya dia memiliki firman, dia memiliki roh Allah di dalam dirinya sendiri. Baik, ya, waktu sudah habis. Silakan tunjukkan Jumanya ya, Juma. Ya, adikku sayang, tunjukkan dalilnya ya. Silakan adikku sayang, ya. Silakan adikku sayang. Ya, jadi tidak semua pertanyaan manusia yang kufur kepada Allah itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Tidak semua. Jadi silakan Anda dengan pertanyaan Anda, saya dengan jawaban saya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya.
Jadi yang tahu Rasulullah itu menggunakan apa, kendaraan apa, dia hanyalah Allah yang tahu. Kenapa? Tidak ada yang melihat. Tidak ada manusia yang melihat. Hanya Allah yang memperjalankan hambanya pada masa itu. Itu perlu kamu pahami. Allah lah yang menjalankan ya dengan hambanya, sebab kalimatnya berbunyi dengan ada tambahan bi di dalam ayat itu. Berarti dengan jadinya bi abdihi, berarti dengan hambanya. Ya, bukan menjalankan hambanya seorang diri. Kalau menjalankan hambanya maka bunyinya asra abduhu. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra diperjalankan bersama dengan Jibril, bukan berangkat dengan sendiri. Makanya Allah mengatakan bi abdihi, dengan hambaku, dengan hambanya. Lalu kemudian tidak dikatakan kata asra abduhu. Itu yang perlu kamu paham. Ya, jadi kemudian ketika Anda bertanya, mana ayatnya? Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan Rasulullah mengendarai kendaraan. Ya, tidak ada yang mengatakan menggunakan ketubim, binatang berkepala 4, berkepala manusia, berkepala singa, berkepala serigala, dan juga berkepala lembu. Nggak ada. Hanya ada di dalam ajaran mitos yang kayak binatang-binatang kayak begitu. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Anda tidak menyentuh sedikit pun. Saya tanya, firman pertama yang diterima oleh Yesus, Anda tidak menunjukkan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta, dia yang maha kuasa, nenekmu kiper. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. How? Sadarlah kau itu menyembah manusia, mengatakan manusia itu maha kuasa. Kuasa apanya? Baca di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ya, dia dikatakan oleh Allah sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, dia tidak berkuasa apa-apa. Dan kalau kamu sehat, pengakuan Yesus dalam Matius 17 nomor 7 dia katakan, mereka semua sadar, mereka semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal daripadamu. Berarti aku bukan Tuhan, yang Tuhan itu kamu. Jadi yang menuhankan aku adalah orang yang diceritakan di dalam Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh setan. Kembali kepada pertanyaan saya, mana firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jangan kau sebutkan Alfa dan Omega, karena itu adalah firman-Nya Yohanes sang penulis di Pulau Patmos. Jawab. Terima kasih Mas Yuma, kita reset dulu waktunya. Silakan Timothy untuk dibuka mic-nya. Bang Handi, ingat motor nanti ya. Ini. Jangan jalan dulu. Bukakan Wahyu 1 pasal 8, bro. Ya, bukakan Wahyu 1 ayat yang ke-8. Jangan itu dulu, jangan jalan dulu, bro. Alfa dan Omega. Udah, jadi katanya ini Yohanes. Jadi Yohanes itu yang maha kuasa. Dijalankan. Timer dijalankan. Bukakan, bro, di timer, bro. Ya, lihat ini, Juma. Halo, Juma. Oi, Juma, adikku sayang, lihat ya, Wahyu 1 pasal yang ke-8. Kamu mengatakan ini adalah Yohanes, ya. Adikku sayang, dengar ya, Juma. Saya akan kuliti kamu sekarang, malam-malam kamu sekarang, ya. Dengar, Juma, bukakan kupingmu itu, Juma, pakai cotton bud, ya. Dengarin, Juma, hei. Teman-teman, Juma, dilecet, kasih cotton bud yang gede sama kupingnya Juma, ya. Bro, bukakan Wahyu 1 pasal 8, bro. Nah, itu bagus. Aku adalah Alfa dan Omega. Kata Juma, aku di sini adalah Yohanes. Bagaimana Yohanes berkata Alfa dan Omega? Ya, Yesus berkata akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Juma, Juma, kupingmu itu buka ya. Kapten bat korek kuping itu Juma ya. Yang ada, jangan dulu bro. Masa ini bro ya, bro. Jangan dulu layarnya. Timer saya jalan terus ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa Juma, Juma. Ustaz palsu. Kau mengatakan ini Yohanes ini. Ya. Oh, salah ya. Oh, ini adalah Muhammad loh. Jadi ini Muhammad ya atau Allah SCT ya atau Jibril. Kata si Juma ini Yohanes. Ini jelas-jelas Yesus. Huruf besar. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Mana ada cukup timernya itu yang maha kuasa. Bukan dong. Ya. Hanya Allah yang berkata aku adalah yang maha kuasa. Juma, dengarkan itu. Jadi Yohanes itu adalah yang maha kuasa. Juma. Juma. Adikku sayang. Makanya kamu sekarang. Juma. Terus yang kedua, tadi kamu mengatakan hanya Allah yang tahu Muhammad naik ke langit ke-7 dan tidak ada tertulis. Nah, kalau tidak ada tertulis dari mana kamu tahu? Juma.
Kalau tidak ada tertulis di Al-Quran, dari mana Anda tahu? Berarti kamu ngarang. Tunjukkan dalilnya, referensinya, tunjukkan datanya. Data yang valid tunjukkan. Beliau naik ke 7. Naik apa cuma? Hanya Allah yang tahu. Berarti walau alat. Oh ini loh, dia naik ke 7. Hanya Allah yang tahu. Oh ada firmannya tertulis di Al-Quran. Ya, di surah 1, surah 2, surah 3, sampai surah seterusnya. Begitu cuma kalau debat, bukan keluar-keluar cuma suara gede. Tunjukkan dalilnya. Itulah yang kamu pertontonkan selama 1 tahun terakhir ini di videomu. Kamu keluar. Suaramu doang yang gede, tapi tidak pernah memberikan data, tidak pernah memberikan dalil, referensi, data yang valid. Ya, tunjukkan datanya cuma. Baru itu Anda namanya bagus, adekku sayang. Ya, saya hanya tanya di situ aja. Tunjukkan dalilnya, datanya, referensinya. Beliau naik ke situ. Sorry teman-teman, saya bukan dalam rangka menolak iman Anda ya. Sedangkan saya menghargai, respect dengan iman Anda, teman-teman saudara umat muslim. Tapi tunjukkan datanya, di mana ada datanya beliau naik ke 7. Tunjukkan datanya. Kalau begini kan orang bisa asumsi. Nah, itu kan walam. Seperti tadi Anda berkata, di mana Yesus berkata, aku akan berkata. Wahai 1:8. Di mana Yesus berkata, akulah penguasa di bumi dan di surga. Hadis 28 ayat 18-19. Di mana Yesus berkata, aku maha kuasa. Wahai 1:8. Di mana Yesus berkata, firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Wahai 1 ayat 8. Dia adalah Allah dan Tuhan yang benar. Ya, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 ayat 20. Baik, waktu pakai data bro, bukan keluar ya cuma sayang. Silakan pakai data, silakan. Habis ini kita TikTok ya, Mas Juma. Ya, motor dulu Banjul. Motor dulu mana? Di sini kita TikTok aja. Motor. Silakan Mas Juma. Baik. Jadi yang pertama, saya tanggapi dulu yang tadi ya, tentang wahyu. Nah ini orang ini memang rusak memang. Dia bocor halus dia. Wahyu nomor 1, nomor 8. Itu bukan tulisan Yesus. Itu tulisan Yohanes. Atau orang yang menulis di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Berarti ini dituliskan berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi. Di dalam Wahyu 1 nomor 8 diterangkan. Itu kamu baca itu pelan-pelan. Itu sudah bahasa Indonesia, kamu nggak ngerti juga. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Coba. Berarti itu adalah firman Tuhan Allah. Bukan firman Tuhan anak. Atau Tuhan Yesus. Bukan. Itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti aku adalah Alfa dan Omega. Itu adalah firman Tuhan Allah. Bukan firman Tuhan anak. Junior, bukan. Dan ayat satunya kamu baca. Pelototin. Robek itu matamu sampai kuping. Supaya kau bisa baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Allah mewahyukan wahyu kepada Yesus untuk Yesus katakan. Berarti apa yang Yesus katakan? Itu adalah ucapan Allah. Makanya dikatakan firman Tuhan Allah. Ayo. Dan diterangkan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa bro. Baca Matius Yohanes 5 nomor 30. Lalu kemudian Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Berarti Alfa dan Omega, kalau itu dipaksakan perkataan Yesus, itu adalah perkataan yang diperintahkan Tuhannya Yesus untuk Yesus katakan. Agar Yesus perkenalkan Allah Bapa kepada Bani Israel. Terkait yang tadi, ya kawan Isra Mi'raj ya. Itu tenang aja. Isra Mi'raj itu tidak diketahui naik kendaraan apapun. Iman umat Islam itu tidak akan pernah luntur. Kebenaran itu tidak akan pernah pudar. Bagaimana mungkin mau pudar sementara orang yang menemukan tentang Isra Mi'raj berdasarkan dengan sains itu sendiri sudah mu'alaf. Profesor riset astronomi astrofisika Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 bernama Thomas itu mengatakan Isra Mi'raj itu bukan perjalanan antariksa atau perjalanan penggunaan pesawat terbang. Tetapi itu adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Sang Maha Kuasa terhadap makhluknya. Itu yang perlu kamu paham. Saya tidak perlu menjawab itu. Silakan Anda tanya kepada ahlinya. Orang yang melakukan penelitian riset tentang astronomi. Yang memahami tentang astrofisika. Mereka membenarkan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau tidak diketahui kendaraannya, kamu pun tidak tahu kendaraan Elia, Henok, ke surga itu naik apa. Yesus ke surga itu naik apa, kendaraan apa. Naik kuda lumping. Anda juga tidak tahu. Ya kan? Nah kembali ke pertanyaan saya. Mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jawab. Baik, terima kasih kita riset. Kasih waktu 45 menit Mas Yan. Kita TikTok aja ini, biar mengkerucut ya. Tapi sebelum TikTok, Ya. TikTok itu tagih dulu tuh motor. Timothy, mana motor? Itu ada menciumi kok. Gimana ente ini nggak komitmen? Oke ya. Ini 45 menit pergunakan dari kedua narasumber sebaik-baiknya. Jangan saling serobot.
hormati lawan bicaranya. Itu aja pesan saya. Silakan dibuka Timothy, yang lainnya saya mute itu. Ya, saya jawab dulu pertanyaan, baru saya tiktokan sama Juma ya. Bro, bukakan 1 Yohanes 1 pasal yang pertama. Kalau saya berdasarkan dalil bro, nggak cuap-cuap bro, izin 1 ayat ini saja, baru nanti saya tiktokan sama Juma. Kalau saya berdasarkan referensi, nggak cuap-cuap seperti ikan lele, ikan mas di pasar itu loh, yang di pasar yang diterima Yesus itu mana? Bro, mana? Itu Bukakan dulu tulisan bro. Yohanes yang kau tulis dulu. itu. Buka sebentar. Bukakan dulu Yohanes 1. Yang kau tunjukkan Yohanes 1 itu perkataan Yohanes yang saya minta perkataan Yesus. Bukakan dulu. Halo, bukakan dulu. Bro, yang saya minta, dengar, yang saya minta dulu, firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa. Ya, dengar dulu cuma, habis ini kita tiktokan bro, udah. Diam dulu cuma. Mana habis ini ada itu jawabannya? Habis ini kita tiktokan bro, udah sabar aja dulu bro. Sabar Juma. Sabar Juma. Yohanes 1 bro adalah firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa. Oh, Kang Handi, bro Handi. Bukan Yohanes 1, 1 Yohanes 1 ayat 1 bro. Nggak bisa. 1 Yohanes 1 ayat 1 bro. Ya kalau saya berdasarkan dalil nggak cuap-cuap bro. Jangan dibantu. Nggak Ya, ada orang oke. bantu di sini, katanya pinter mau minta bantuan. Nah, saya bisa baca juga, tapi Ya udah, semua baca teman-teman aja di bisa situ. lihat loh. Kami percaya, Teman-teman Pak. bisa Baca lihat. aja, Kalau coba ya, tulis oke terakhir screen. nih. 1 Yohanes 1 bro. Baca aja. Oke, saya baca bro, nggak apa-apa ya. Ya, baca Apa aja. yang telah ada sejak semula. Ini kesaksian Rasul tentang firman Allah, tentang firman yang hidup. Termasuk tadi Yohanes yang menulis di Pulau Patmos. Apa yang telah ada sejak semula? Yang telah kami didengar dari kupingnya sendiri. Aduh adikku Juma. Yang saya minta itu firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Hanya saya bacakan dulu Juma. Halo. Yang telah kami lihat dengan Halo. mata kami sendiri, dengan mata kami koma. Yang telah kami saksikan, Halo. yang telah kami raba. Halo. Dia didengar, dia melihat, dia menyaksikan tentang udah cukup firman screen-nya. itu. Itulah Oke, yang kami sudah, tuliskan sudah. kepada kamu. Ya, Saya jadi minta- cuma itu saksinya banyak. Dia Saya telah minta dengar, firman dia telah pertama saksikan, yang dia diterima telah Yesus raba dari bahwa Allah Bapa Yesus itu yang adalah firman mana? Allah yang hidup. Sekarang saya tanya tidak sama tanya Juma. itu. Yang saya tanya, di mana datanya, di mana firman referensinya, yang beliau naik langit diterima ke-7. oleh Silakan, Yesus jelaskan, dari Juma, Allah jelaskan. Bapa? Jelaskan, Tunjukkan kepada saya firman pertama kali yang diterima oleh Yesus jelaskan dari Juma, firman bahwa Bentar, ini sepertinya deadlock ya. Ini saling bertanya, jadi kita harus hormati ya satu masing-masing. Sekarang begini aja, apa pertanyaan Mbak Juma dijawab, apa pertanyaan dari Timothy dijawab. Jadi kalau saling bertanya ini nggak akan selesai. Ya. Oke, silakan baik, dibuka. baik. Oke. Sekarang kamu Ya, dibuka. tunjukkan. Ini pertanyaan saya dari pertama kamu tidak sentuh. Yang saya tanya firman pertama dari Allah Bapa kepada Yesus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada Matius, Markus, Paulus. Yang saya tanya firman pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Tunjuk. Jangan kau tunjukkan firmannya Paulus atau firmannya Yohanes. Yang Ya, saya silakan. minta firman yang diterima oleh Yesus pertama kali dari Allah Bapa itu yang mana? Jawab. Silakan dibuka sendiri mic-nya, Romeo. ya Juma, Oke. kamu ini tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tadi beliau naik lagi Saya naik akan ke jawab tujuh. ini TikTok kan. Mana, Habis ini mana habis ini referensinya, saya mana jawab datanya, pertanyaan mana kamu. datanya Cuma, halo Cuma adikku sayang, mana datanya Cuma keluar-keluar Saya nggak boleh. sudah menjawab. Saya Datanya sudah mana? menjawab. Tertulis di mana Saya adikku minta sayang? Tertulis di mana? firman Tertulis di mana pertama. adikku sayang? Tertulis di mana? Jawab. Tertulis di mana Saya adikku sudah sayang? menjawab. Di mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Enggak usah kau bahasa Arab, ini bahasa Indonesia kita, Bro. Al-Isra. Umat terjemahan Al-Isra. Surah Al-Isra. apa? Surah apa? Tunjukkan. Al-Isra wahai umat Ya, terjemahan. oke, mana? Coba saya tunjukkan ya. Surah apa? Ya, nanti kamu jawab juga Yesus naik apa ya? Berangkat ke Udah surga ya. tertulis di mana? Pertanyaan- Tunjukkan dan pertanyaan kamu yang sama, Bang Juma. keluar. Surah mana? Iya, Surah mana? pertanyaan yang sama. Nanti Yesus naik Surah apa naik ke mana? surga ya? Oh, surah Tuh, mana? itu, Surah mana? Surah mana? diperlihatkan. Tuh, Ya, oke, apa tertulis? Coba bacakan dulu, jangan keluar-keluar, Bro. Santai aja, enggak usah lari-lari ke sama Timothy. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Nggak usah bahasa Arab, Bro. Ini kita orang Indonesia. Kok nggak bisa? Lu pikir Iya saya nggak, Kristen? Ustaz Majuma, orang lagi membaca ayat suci, hormati dong. Ini kitab Silakan, saya, Bang. enak aja lu. Emang saya Kristen, emang saya jemaat gereja asal telan aja. Saya harus menjelaskan berdasarkan kitab saya dong. Enak aja terjemahan nenekmu kiper lah. Ya itu saya sudah jelaskan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah yang maha suci memperjalankan hambanya. Kalau kamu tanya naik kendaraan apa? Tidak ada dijelaskan di ayat ini. Ya sekarang saya balik tanya samamu. Yesus itu naik ke langit naik kendaraan apa? Odong-odong, jawab.
Oke, pertanyaan yang sama dibalikin. Silakan Timothy. Mic-nya bisa dibuka sendiri-sendiri loh itu. Jawab Timothy, utangmu Halo, motor bro. 1. Iya, dia tadi naik itu naik kemana? Apakah Isra atau Mira? Yang saya tanyakan ini. Tidak Isra itu loh, dijelaskan bro. dia menggunakan kendaraan apa. Tak dijelaskan. Kenapa rupanya? Berarti dia berpindah kemana? Naik apa dia ke sono? Itu Nggak mungkin naik. Allah itu maha Tidak suci. ada alat, bro. Allah itu maha kuasa. Bagaimana Henok naik ke surga? Oke, Henok naik baik. ke surga. Henok naik ke surga naik apa? Juma. Udah Saya tanya samamu. Udah, Yesus Jawab naik ke Bang surga Juma, naik apa? udah. Sekarang pertanyaan Bang Juma yang sama ke Timothy. Silakan Timothy jawab. Yesus naik ke surga pakai kendaraan apa? Silakan. Loh, dia naik sendiri, makanya saya katakan Naik sendiri. Yesus adalah yang maha kuasa. Dengar dulu, dengar. Dia kamu, waktu saya bertanya, saya sekarang ini kamu cuma. Yang kamu cuma. Aduh. Dongeng. Naik sendiri. Aduh, dia Kamu cuma. sembuh aja nggak bisa. Dengar dulu cuma. Diam kamu Kasian cuma. kali, Saya Pak. telanjangi kamu sekarang. Yesus naik sendiri. Dengar cuma. Oh my God. Dengar cuma Tanya, Bang ya. Juma. Yesus naik Apa sendiri. kendaraan dia? Pakai kendaraan apa Yesus? Akan tadi, Yesus ya. pakai kendaraan Satu apa? pasal yang My ke-8. God. Yesus itu adalah yang Saksikanlah maha dia. kuasa. Ya. Tuhannya naik ke sekarang, surga. Tuhan Aduh. kamu itu maha kuasa. Naik Naik apa dia naik kendaraan ke langit apa? yang ke-7? Nah, Ini yang prosesnya kau bagaimana tanya itu kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan apa, oleh bro? Allah. Nah sekarang Yesus naik apa? Naik ke surga? Naik apa dia? Oke, jawab tuh Timothy. Yesus ke surga naik Udah, apa? gini, Jawab. udah. Naik apa? PSI, netral aja, tenang aja, kami debat berdua. Yesus Ya, naik kamu ke diam surga aja. pakai apa? Yesus itu naik apa ke surga? Dengar dulu, dengar. Makanya saya jawab, kamu diam dulu mulutmu itu ya. Oke, oke. Adikku sayang Juma ya. Sudah saya katakan tadi ya. Kalau saya mau terangkan, Yesus firman apa yang pertama dari Bapa? Yesus adalah firman Allah. Anda tidak menjawab yang saya tanya. Pengakuan Yesus. Dengar dulu. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman. Yesus menerima firman dari Allah Bapa. Sekarang yang saya tanya samamu, firman mana yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Jawab. Dengar dulu cuma saya terangkan sama kamu ya. Apa yang kau terangkan? Kau nggak menerangkan apa-apa. Kamu hanya membual. Kamu hanya menipu aja. Oke. Bukakan Yohanes 5 ayat 37, Bro. Silakan. Bukakan. Kalau Iya. saya mah Nggak ada usah baca dalilnya, aja. nggak seperti si Juma, Baca aja. cuap seperti ikan mas, ikan Baca lele di Dia pasar. malu ini. Biar aja dah. Kita permalukan. Silakan. Yohanes 5 nomor 37. Udah, tidak usah. Bukakan Yohanes 5 ayat 37, Udah, Bro. baca Siapa aja. tadi? Mana Baca dia aja. ini? Biar bang. Ya, supaya Juma melihat dengan matanya lo yang buta itu. Silakan. Kupingmu ya Juma dengan katen bat yang gede ya. Saya bacakan ya. Silakan. Ya. Saya kasih kau waktu. Udah, ya Juma, biar kamu tahu Juma, biar saya Ya. telanjang ilmu kamu nggak ada. Soalnya itu yang gede. Dari tadi tak satu pun dalil kau berikan. Walau Ya malam. bacakan 37 itu yang mana? Bacakan. Ayo. Dengar dulu diam kamu. Walau malam dari tadi. Bacakan supaya kau ketampar ayat itu. Ya, Silakan ya, bacakan. dengar dulu. Ya, dari tadi kamu. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ah, diam dulu kamu Ayo. Juma. Diam dulu Juma. Jawab. Diam Silakan. dulu Juma. Ya. Mana tadi Yohanes 5? Bapa yang mengutus aku. Dengar dulu, Bapak yang mengutus aku. Saya bacakan dulu, saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Diam dulu, Oke. diam. Ya, Yohanes 5. Bapak yang mengutus aku. Sudah, diam dulu. Ya, oke. Bapak yang mengutus Dari aku. tadi kamu walam-walam, dari tadi kamu walam-walam dulu. Iya, nggak pernah Bapak kasih yang dalil. mengutus aku. Sudah, Ayo, tenang, baca. tenang, saya bacakan dulu ini. Diam Ayo, dulu, iya, Juma. baca. Belum itu, diam dulu Juma. Iya, baca. Ya, kamu nggak ada ilmunya, kamu hanya walam-walam dari tadi. Baca dong. Sudah. Ya, saya bacakan ya. Ya. Ya, 35. Ya, dengar. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya dan yang kamu hanya mau Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku. Diam kamu cuma katanya mau dijawab tapi kamu ngoceh mulutmu itu loh seperti dusta. Kamu minta Yohanes 5 nomor 37 saya itu dengar apa dulu maksudnya? makanya saya terangin sama kamu kan nggak ngerti ya. Ya, Tetapi aku silakan. mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Bapak yang mengutus Yaitu aku. segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu Ya. juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi Asik. kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi Yesus Oke. itu diutus oleh Bapa sebagai firman Allah yang hidup. Dialah Nah, yang firman saya tanya Allah. apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya sama kamu apa? Tanya, mana firman yang pertama diterima dari Allah Bapa?
kepada Itu Yesus. sendiri firman itu sendiri dia menjadi Nenekmu manusia. kiper, Apa nenekmu yang dikatakan kiper. oleh Allah? Apa ada itu firman dikatakan menerima oleh Yesus firman. karena dia menjadi manusia. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, yang hidup. Yesus Sekarang saya mengaku tanya tadi, firman. dia Dia menerima menerima firman. firman. Ngerti. Sekarang pertanyaan saya, Udah, mana udah. dalilnya beliau naik ke langit itu? Silakan Bang Juma lagi yang jawab. Silakan Bang Itu Juma. aja terus dari tadi. Kan tadi saya sudah jawab Saya sama akan cecer kamu loh sampai kamu nangis Subhanalladzi tersentuh asra kain-kain bi kamu. abdihi. Kamu kira saya pendebat yang Oh, lain diam kamu bisa dulu, arahkan. dijawab. Subhanalladzi, Jawab pakai dalil. yang maha suci itu adalah Allah. Allah yang memperjalankan hambanya. Ayo, Yesus naik ke surga itu naik kendaraan apa? Jawab. Mana Kamu tidak bisa dalilnya jawab. Cuma adikku sayang, Lu jawab mana juga itu dalilnya? pernyataan Bang Mana Juma. jawab dulu? Jawab dulu dong. Naik Nah, apa Yesus dia naik ke surga sono? naik apa? Naik apa dia ke sono? Naik apa dia ke sono? Tidak diterangkan naik apa. Sekarang Yesus diterangkan nggak naik apa? Ayo Ya, jawab. oke, saya Yesus bacakan naik- ya, bro. Yesus saya naik ke bacakan surga dulu. naik apa? Lu Udah, jawab dulu. Surga itu naik apa? Bro, dengar dulu. Bukakan kisah Yesus naik ke surga naik apa? Udah, naik bukakan apa? saya ajari si Juma itu. Kalau saya mah pakai dalil. Yesus Cuap-cuap. naik ke surga naik pakai Nggak apa? seperti ikan lele kepanasan, cuap-cuap, ikan kopi. Nah, si Nah, Juma ada itu. Ayo dong. Pakai dalil sama nggak dijawab. Bukakan kisah Ayo para dong. rasul 1 Ayat Rasul berapa? Ayo. Udah, kisah 1-9, bro. Yesus Oke, naik ke surga pakai apa Timothy? Udah. Dia Masih tidak pakai- perlu pakai kendaraan, pakai burak, nggak perlu Pakai pakai cut apa kuda, pakai apa? nggak perlu pakai kuda lumping. Woi, Dia tidak perlu pakai kuda, dia terangkat sendiri, bro. motor mana motor? Gimana ceritanya itu? Udah. Gimana ceritanya terangkat sendiri itu? Gimana ceritanya? Udah, bro. Udah. Gimana ceritanya? Oh, pakai motor kali Yesus naik ke surga. Udah. Saya bacakan ya. Ya. Kalau saya mah bro ada dalilnya bro. Kalau Yesus naik ke surga pakai apa? Silakan, perlu kita silakan. suci lain. Kamu Ya. tadi walam katanya. Silakan. Udah saya bacakan ya. Kisah Saya satu yang ayat lainnya ke-9. tolong Dengar cuma, buka kupingmu itu cuma. Tolong yang lainnya kamu di-mute. korek belum kupingmu itu ya. Ya. Ya, coba Ya. judulnya di sini Yesus terangkat ke surga. Oh, Sudah Yesus. Naik apa? demikian. Naik Dengar apa? dulu, Naik apa? dengar dulu. Naik apa? Dia tidak perlu naik kendaraan apapun karena Mana dia dalilnya? Mana Maha dalilnya? Kuasa, Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa dia tidak perlu kendaraan? Dengar, makanya Mana diam dulu dalilnya? kamu Juma. Diam dulu kamu Juma. Diam Enggak, dulu. saya ya. minta dalilnya Diam dulu, mana? ini kisah 1 ayat 9 Dalilnya Juma. mana bahwa dia tidak butuh kendaraan? Mana dalilnya? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, Mana coba, dalilnya? dia terangkat disaksikan Iya. bro. Nah sekarang Dia bro saya terangkat itu- tanya, terangkat itu naik apa? Dia terangkat. disaksikan oleh murid-muridnya. Sekarang saya tanya bro. Siapa yang mengangkat dia? Saya tanya samamu, dia terangkat itu naik kendaraan apa? Kamu sekarang, saya udah kasih dalil. Terangkat Kamu mau itu terima naik apa tidak, kendaraan itu terserah apa? Anda. Saya Dia teman-teman di terangkat room itu dan di dengan live cara chat, apa? saya sudah saksikan, Terangkat saya dengan sudah cara berikan apa? dalilnya. Juma mau terima atau Terangkat tidak itu dengan terserah Juma. cara Sekarang saya apa dia bertanya sekarang sama terangkat? Juma. Terangkat dengan cara apa Yesus itu? Terangkat dengan cara apa dia ke surga? Siapa Terangkat dengan saksinya? cara apa? Siapa saksinya Juma? Saya Beliau naik tanya ke- samamu, siapa saksinya? terangkat Beliau naik ke langit menggunakan ketujuh. kendaraan Juma, diam dulu, Juma. apa? Siapa Jangan loncat saksinya? dulu, Beliau naik ke selesaikan langit dulu, ketujuh. selesaikan satu. Yesus terangkat ke surga itu naik kendaraan Adikku apa? Juma ini kalau Ayo. kalian ketakutan loh ya. Loh, saya tidak Yesus ketakutan. kan naik kereta Ya. curian, masa kereta Sekarang naik saya bertanya sendiri? Yesus sama itu kalian. berangkat ke surga, naik Lalu, kendaraan Juma, saya apa? bertanya, siapa saksinya beliau naik lagi ke Siapa Oke. saksinya Yesus terangkat ke surga? Wah, tadi disaksikan oleh Mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? murid-muridnya Juma. Walau Juma Siapa adikku muridnya? sayang, adikku Siapa? tercinta Sebutkan. yang saya Sebutkan kasih, yang namanya. saya cintai, adikku Sebutkan Juma. namanya. Mereka itu Sebutkan adalah namanya. murid-muridnya 12 rasul itu Siapa? disaksikan Siapa oleh muridnya di situ? adikku sayang, adikku Siapa cinta, muridnya? adikku sayang, Siapa adikku cinta, muridnya? disaksikan oleh Iya. mereka. Mana tulisannya muridnya? Mana tulisan muridnya? Diskusinya mulai amburadul ini, saya mute semua ya. Ya, yuk kita harus calling down dulu biar kepala kita dingin. Pertanyaan Mas Zuma nggak dijawab, pertanyaan dari Timothy sudah dijawab. Saya kira untuk diteruskan lagi ini tidak akan ketemu ujungnya. Saya beri kesempatan untuk closing statement selama 2 menit. Silakan Mas Yan untuk di share screen-nya untuk timernya biar nggak terlalu panjang. Kalau diteruskan ini kita jadi diskusi-kusir nanti. Selama 2 Ya. menit aja. Oke? Oke, Juma duluan statement atau saya? Ya, kamu dulu. Udah Juma dulu lah. Bentar. Juma dulu lah bro, Juma dulu lah bro. Ya, tadi dikatakan oleh si Juma, siapa saksinya? Mereka Juma, murid-muridnya ada tertulis di situ Juma, adikku sayang.
Ya, mereka siapa? Mereka siapa? Murid-muridnya cuma. Biar kita Mas ini closing statement Mas Juma. Puluhan Closing ini, orang biarin menyaksikan aja. itu semua. Iya, Cuma siapa? ada tertulis di situ. Jangan Kalau cuma ditulis yang banyak mana tadi saksi. saya tanya, Juma. Ini waktu Kalau saya ditulis Juma. banyak Ya. saksi tapi Yang tidak dulu ada Juma, namanya, ini waktu percuma. saya. Halo Juma, Juma ini waktu saya. Bang Juma biarin aja, kita nanti akan Aduh. jawab Bang Juma. Santai aja. Ya, teman-teman di rumah. Satu saksi bukan saksi Bang Juma, ingat ya. Kita dulu ya, ini konsistemen. Saya Timothy mengasihi Anda semua. Kita saudara-saudara umat muslim. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Saling menghormati, saling menghargai. Kita debat antar lintas agama. Ya, jujur saya Timothy sangat mengasihi jiwa ya saudara Juma dan teman-teman semua. Ya, kita berdalil di sini berdiskusi tentang iman kita masing-masing. Ya, no hujat, no apapun. Ya, Keren. nah saudara Juma, ya diam dulu bro. Ya, saya mengasihi Juma. Saya yang membungkam Juma ini. Selama ini dia berkoar-koar di YouTube. Ya, membahas Alkitab. Ya, mana saksinya kata-kata. Sudah jelas-jelas ditulis di situ. Mereka Juma. Siapa itu mereka? Olah murid-muridnya itu loh ditulis mereka. Itu adalah jamak. Banyak Juma. Baca firman Tuhan Juma. Saya mengasihi Anda. Ya, tapi kalau Anda mengulik Alkitab itu, saya akan bungkam mulutmu si pendusta dan si penipu kebenaran itu. Ya, Juma. Tadi saya hanya bertanya, kurang lebih kita 1,5 jam debat. Siapa saksinya beliau naik-naiknya ke situ? Kau bilang tidak ada saksinya. Berarti walam-walam. Naik apa dia kendaraan ke surga? Tidak ada naik kendaraan apapun. Para sekolah-sekolah muslim, ya, di dalam surat-surat hadis-hadis dan juga tabari dan yang lain juga, hadis muslim, hadis Sahih Al-Bukhari, ya, dan juga hadis Nasai mengatakan dia adalah naik kuda lah, naik apalah, naik menyerupai malaikat lah, kata Odang Dani naik ketir lah, ya kata Sindiron tadi malam ada rekayasa Allah, dia hanya tidur, dia hanya mimpi. Itu saya ya tidak mengomentari iman Anda. Saya menghargai ya beliau, saya menghargai iman Anda. Tapi tak satu pun tadi kamu tunjukkan referensi, data dan validasi yang konkret ya, dan juga dalil. Kamu hanya kuat-kuat. Itulah yang kamu perlakukan selama ini sama pendebat Kristen. Sama seperti tadi ibu tadi kamu persekusi dalam dialog kamu putar. Kalau sama Timothy kamu, saya cecer di situ. Siapa saksinya beliau Nabi? Ya, sekali lagi saya tidak dalam rangka menolak Anda. Iman Anda saudara-saudara umat muslim. Saya menghormati, menghargai. Ya, kita semua sesama anak bangsa. Merawat persatuan, kesatuan. Kita saling menghormati sesama anak umat beragama. Ya, saudara-saudaraku juga tidak bisa, negara ini tidak bisa maju tanpa saudara dan juga tanpa kami semua. Kita berkontribusi bagi pembangunan negara ini, teman. Ya, itu yang saya sampaikan sama Juma. Juma, lain kali Anda jangan menafsirkan Alkitab kami. Kamu tidak berhak, tidak punya kompetensi. Bahaslah Isa alaihissalam, itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah tertulis di Al-Quran. Isa alaihissalam. Ya, Yesus tidak sama dengan Isa alaihissalam. Ya, Juma, saya menghormati Anda, saya menghargai Anda. Ya, saya hanya membungkam mulutnya itu. Kamu ustaz palsu, penipu dan pendusta dalam kebenaran. Saya mengasihi Anda secara jiwa Anda. Tetapi kelakuan sikap perbuatan kamu yang menafsirkan Alkitab kami saya nak jidatmu yang kosong itu yang saya koreksi, meluruskan, memberikan hak jawab bahwa apa yang Anda sampaikan selama ini adalah dusta dan penipuan. Itulah yang membuat intoleransi di negeri ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf. Baik, terima kasih Timothy. Silakan Mas Juma. Ya. Mas Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi ya, pertanyaan saya Anda tidak jawab tentang firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus ini adalah penerima firman dan juga dia adalah penyampai firman. Saya tanya, mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah? Anda tidak bisa menunjukkan. Kalau dalam Al-Quran, firman pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terkait dengan pertanyaan Anda yang berkaitan dengan naik apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia mengendarai apa pada saat dia Isra Mi'raj. Ya. Di dalam hadis diterangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengendarai ya sebuah kendaraan yang terbuat dari cahaya dan kemudian umat Islam menyebutnya dengan sebutan burak. Kalau Anda kemudian menghujat itu, menertawakan itu, silakan Anda pelototin di dalam Yehezkiel 10 nomor 4. Di situ diterangkan Allah Bapa naik di atas kerub menuju ambang bait Allah. Berarti Allah Bapa itu mengendarai sebuah makhluk yang mana kerub ini berkepala 4, bertubuh 1. Berkepala lembu, berkepala singa, berkepala serigala, dan berkepala manusia. Jadi Tuhanmu mengendarai kendaraan dengan kendaraannya kepalanya 4. Yaitu seram sekali. Itu diterangkan di dalam kitabmu. Tentang kerub, itu jelas. Ya. Jadi Tuhan dalam Kristen, di dalam kitabnya menerangkan Tuhannya mengendarai sosok makhluk yang berkepala 4. Jadi kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengendarai kendaraan burak, yang adalah cahaya, alhamdulillah hari ini telah ditemukan oleh ilmuwan bagaimana kemudian kecepatan cahaya itu. Allah memperjalankan hambanya dengan kecepatan itu.
Allah memperjalankan hambanya dengan malaikat Jibril. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Data, dalil saya sudah sajikan. Kedua, pertanyaan saya, naik apa Yesus ketika naik ke surga? Anda tidak menunjukkan data apapun. Naik apa Henok di dalam Kejadian 5 nomor 24, Ibrani 11 nomor 5, 2 Raja-Raja 2 nomor 11 dan seterusnya. Henok terangkat ke surga. Itu naik kendaraan apa? Apakah dia naik odong-odong? Apakah dia naik angkot? Ataukah dia naik bajai? Wallahu alam, tidak diterangkan seperti apapun kendaraannya. Termasuk Yesus. Kalau Anda mengatakan saksi di dalam pengadilan, kalau Anda hanya mengatakan siapa saksinya? Mereka. Mereka siapa, Tuyul? Pasti ditanya, siapa mereka yang kau maksud itu? Sebutkan namanya, di mana rumahnya, siapa bapaknya, apa pekerjaannya, berapa nomor KTP-nya dan seterusnya. Itu kalau saksi. Kalau cuma dikatakan mereka Pak, mereka, Anda akan habis babak belur ditampar. Begitu juga ketika saya tanya Anda, siapa mereka itu? Anda babak belur, tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang, saya minta motor yang mereknya Kawasaki Ninja dong. Mencium. Wah. Terima kasih. Ya, baik, Bang Juma, untuk Bang Juma sama Timothy udah kelar. Ini jamnya atau waktunya Bang Juma bersama jamaah di sini untuk bertanya ke Bang Juma. Saya dulu bertanya ke Bang Juma ya. Ini Adil, Timothy dan Bang Juma udah kelar. Ini jumnya Bang Juma Dewan Suro di sini. Kami mau bertanya ke Bang Juma. Biar adil Bang, nanti tanya juga ke Timothy, kasihan dia itu. Orangnya lagi sedang menghubungi dealer. Oh ya udahlah kalau gitu. Tadi Bang Juma menerangkan bahwa Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Iya Bang. Terus kemudian kalau memang ada ayatnya menciumi, mereka akan memberi motor. Tapi Bang Juma sudah menampilkan ayatnya, dia melupakan. Mohon komentar Bang Juma. Ya, jadi tabiat orang yang kerasukan roh jahat memang kayak begitu. Ya, jadi kita maklumi aja lah. Mereka itu kan ya, hanya bisa tipu-tipu gitu. Tunjukkan di dalam kitab kami kalau ada kata menciumi Juma, kamu itu penghina, kamu itu penista. Giliran ditunjukkan mewek. Ada dadilnya kawan. Kita tidak menipu. Zulkifli M. Abbas itu orang terpelajar. Bukan seperti yang diterangkan di dalam kitab kalian, Kisah Para Rasul, diterangkan bahwa Yohanes dan juga Petrus itu orang yang tidak berpendidikan. Kalau Zulkifli itu orang terpelajar, terjun di dunia debat, itu sudah siap senjata. Jadi tema apapun yang akan kamu bawa, insya Allah kita akan menjawabnya dengan baik. Lukas 7 nomor 38 nyata diterangkan di situ, dan menciumi. Dan saya katakan bahwa Anda cuma akal-akalan itu. Antara kata mencium dan menciumi itu tidak ada bedanya. Mencium dan menciumi itu nggak ada bedanya. Menciumi dan mencium itu nggak ada bedanya. Hal sepele seperti ini Anda permasalahkan. Tuhan Anda dibunuh tentara Romawi, Anda tidak ribut. Loh, gila. Kendaraan apa yang digunakan oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj? Tuhan Anda naik ke surga, Anda mengatakan, naik terangkat sendiri, nenek kiper. Dari mana ke mana? Yesus menerangkan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pekerjaan yang aku lakukan, Anda sendiri yang membaca tadi dalilnya. Pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Nah sekarang ketika dia terang ke surga, dia naik apa? Ayo, naik apa dia ke surga? Ayo, nggak mampu Anda menjawab. Kalau kemudian Al-Quran menerangkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ilmuwan hari ini menerangkan dengan valid tentang Isra Mi'raj, tentang kecepatan cahaya. Subhanallah, tentang naiknya dia ke bulan saja itu sudah ditemukan. Apalagi tentang kecepatan cahaya. Dan hikmah daripada kejadian itu, para ilmuwan kemudian meneliti, benarkah ada yang bisa secepat itu? Ternyata ditemukanlah kecepatan cahaya. Itulah yang menjadi dasar pijakan kemudian ilmuwan menemukan tentang kecepatan cahaya. Adanya Isra Mi'raj. Demikian Bang Andi. Motor. Makasih Bang Joma, jangan ditutup dulu, masih light supaya iya, biar tercerahkan semuanya begitu. Sorry. Kalau begitu saya minum kopi dulu. Kopi tunggu Bang, kopi dulu Bang Joma. Jangan pakai masaku lo ya. Tolong tampilkan admin dong, tolong tadi tampilkan banyak nih. Merica Mana aja. sih ayatnya itu Maria Magdalena mencium kaki Yesus? Tolong tampilkan dong. Lukas 7 nomor 38. Banyak loh dalilnya itu. Ya, Yang paralel. Lukas 7:38. Ya, tampilkan biar teman-teman semua di sana, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia ini menyaksikan. Yang paralel. Yang paralel. Banyak loh katapnya. Yang paralel ya. Yang lain tolong sebentar ya. Ya, saya beri kesempatan Suet, silakan baca
Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya. Itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Selesai. Paralel. Artinya Bang Juma tidak menambah, tidak mengurangi. Dia mempermasalahkan huruf I. Dia minta menciumi. Apa bedanya mencium dan menciumi? Yang bahasa bakunya adalah mencium. Kalau bahasa kerennya yang sering dipakai istilah sesuai dengan kearifan lokal itu menciumi. Nggak ada masalah untuk itu. Bukan cipok, Bang. Bukan cipok. Kalau cipok bagian atas. Oh gitu ya. Ya. Jadi mau penjelasan Bang Juma. Bedanya menciumi dan mencium seperti apa sih Bang Juma? Silakan. Mencium dan menciumi. Ya sama aja lah. Sama aja, Bang. Ya berbeda dengan ditempelengi, Mas, yang jelas itu. Iya. Mungkin saya bisa jawab sedikit Bang Juma. Ya, silakan. Mencium itu sekali mungkin dianggapnya. Menciumi itu berkali. Mungkin begitu ya, satu. Tapi artinya maknanya sama, mencium. Antara akhwat dan akhwan ini mencium. Ya, sama ikhwan ini mencium. Berarti kan tidak boleh Bang di dalam darah Yahudi Bang. Bukan mahram gitu. Lanjut Bang Juma. Oke, yang jelas adalah Iya. Bang Juma tidak fitnah, tidak berbohong, ayatnya ada, tapi motornya hilang Bang Juma. Silakan. Aduh. Jadi di dalam kitabnya teman-teman ya, dalam kitabnya teman-teman Kristen itu kata mencium itu memang banyak ya. Kita nggak bisa pungkiri. Bagaimana kemudian Yesus diciumi oleh Yudas itu juga ada di dalam Yohanes 13 nomor 27 sampai nomor 30 itu diceritakan cium-mencium itu antara Yudas dan Yesus. Itu Yudas menciumi Yesus gitu ya. Yohanes 13 berapa? Coba Dinda cari di antara Yohanes 13 nomor 27 ya kayaknya. 27 sampai 30. Ada nggak di situ? 13 27 ya sampai 30. Iya. Atau kalau tidak, coba kita cari di Yang peristiwa penyaliban itu, Markus itu. ya, sampai-sampai kan ada yang protes gitu ya. Hai Yudas, mengapa engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Kan gitu. Artinya kan memang Yudas ini sebelumnya kan mencium Yesus. Nah, di dalam Markus 14 nomor 43 dan 43 juga begitu. Yang itu nggak pas, tapi jangan dipejam itu nanti. Di dalam Markus 14 nomor 44 juga. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Nah, Yudas mencium Yesus. Kan begitu, Bang? Ya. Jadi Yesus itu memang selalu jadi sasaran. Dicium oleh Yudas, kakinya dicium oleh Maria. Nah, itu makanya tadi ini kan terkait dengan yang nikah itu kan, yang kawin. Nah, kalau Yesus itu tidak melakukan prosesi pernikahan, di mana orang-orang Yahudi itu sangat-sangat sakral terkait dengan muhrim dan bukan istri. Lalu di depan umum, di depan orang-orang banyak, kemudian Maria menciumi kakinya Yesus, meminyaki kepalanya dan seterusnya. Sementara itu bukan istri, ini adalah pelanggaran berat. Itu pelanggaran berat. Menurut tradisi Yahudi, itu pelanggaran berat. Orang ini harus dirajam. Mereka harus dihukum zina. Jadi ditanam setengah, baru kedua orang ini dilempari batu sampai mati. Tapi itu tidak terjadi. Padahal Yesus itu adalah orang yang taat Torah. Dia adalah orang yang hidup di dalam hukum, tunduk di bawah hukum Torah. Dia adalah praktisi Yudaism. Tidak dihukum. Berarti kenapa tidak dihukum? Karena suami istri. Itu. Tapi kalau dia bukan suami istri, berarti dia melakukan persinahan. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab teman-teman sendiri ya. Matius 5 nomor 28. Siapa yang memandang, kemudian mengingini dalam hatinya, maka orang itu sudah berzina. Itu loh yang ada di kitabnya teman-teman Kristen. Jadi kita tidak mengada-ngada. Kita menggunakan data. Baik, oke, silakan. Tadi teman yang lain. satu lagi momen-momen yang sangat krusial gitu ya. Dia bertanya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu pakai kendaraan apa? Banyuma udah menjawab. Terus ditanya balik, Yesus sendiri terangkat ke langit itu, ke surga, Asamain kan ke langit tuh, pakai kendaraan apa? Jawabannya adalah terangkat sendiri. Enggak menyebut juga kendaraan apa. Silakan Banyuma. Tidak bisa terangkat sendiri, Bang. Karena di dalam cerita Lukas, ketika Yesus itu dicobai oleh iblis, diterangkan bahwa
apabila kamu itu benar adalah anak Allah, maka buanglah dirimu, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa anak Allah, bahwa Bapa akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, itu tertulis di mana? Kita semua tahu. Teman-teman yang ada di Zoom ini semua tahu. Itu tertulis di Mazmur 91. Ya, 91 di nomor 12 sampai nomor 16. Artinya, Yesus itu terangkat dengan bantuan malaikat. Sama apa yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj juga dikatakan bersama dengan malaikat. Makanya dikatakan di situ sangat terang, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Coba, bersama dengan hambanya, memperjalankan hambanya. Itu sangat jelas itu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Dia diperjalankan oleh Allah. Makanya dikatakan di sana Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi itu bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan. Bukan dikatakan asra abduhu, tapi abdihi. Berarti dengan hambanya. Ya, tidak sendiri dia di sana. Berarti Rasulullah Muhammad SAW itu siapa malaikat yang sering mengiringi dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang senantiasa mengiringi Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini adalah wahyu, ini adalah firman Allah, maka jelas keterlibatan malaikat Jibril pada saat Isra Mi'raj. Itulah yang terjadi terhadap Yesus ketika Allah mengatakan, "Aku angkat Isa dan aku serupakan Isa." Diangkatnya Isa itu dilibatkannya malaikat. Nah, sekarang ketika ditanya, dia nggak bisa menjawab. Dia katakan, "Nenek sendiri, nenekmu kiper." Bagaimana ceritanya dia nenek sendiri? Dia mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kok." Jadi dia diselamatkan oleh malaikat. Faktanya di dalam kitab mereka juga diterangkan, ketika Yesus sudah tidak berdaya, ada malaikat datang yang memberikan kekuatan kepada dia. Sampai ketakutannya seperti membuat peluhnya seperti titik darah. Kalau hanya untuk memberikan kekuatan saja, disport sama didukung sama malaikat, apalagi ketika dia mau diangkat, diselamatkan, tentu pakai malaikat. Nah, dia naik kendaraan apa? Lalu kemudian dua Raja-Raja 2 nomor 11. Ya, di sana diceritakan bagaimana kemudian Elia naik ke surga. Itu naik kendaraan apa? Ibrani 11 nomor 5, Henok terangkat ke surga. Itu naik kendaraan apa? Kejadian 5 nomor 24, Henok hidup bergaul dengan Allah, dia terangkat ke surga. Itu naik kendaraan apa? Jadi pertanyaan dia itu nampar kitabnya sendiri. Orang ini tidak ada ilmu, semangatnya kita hargai. Semangatnya sangat luar biasa. Tetapi dia tidak punya ilmu, sangat disayangkan. Setelah dia menjadi, dia menghujat, baru dia mengatakan, kita ini tidak saling menghujat. Kita ini adalah anak sebangsa dan setanah air. Nenekmu kiper. Setelah Anda puas memaki-maki saya, Anda kemudian mengatakan seperti itu. Ya, inilah penggambaran agamanya dia. Agama kasih. Kasih apa? Kasih Indomie. Tidak ada itu bukti. Semakin mereka memperlihatkan apa yang mereka anggap benar, semakin nampak nyata bahwa mereka kerasukan setan. Itu dari saya. Motor. Satu lagi, Bang Juma. Tadi ada yang krusial itu pertanyaan Bang Juma. Dari awal sampai akhir nggak dijawab. Wahyu 1:8. Mana firman yang diterima Yesus itu yang pertama kali? Nah, ini kalau ditanyakan memang jawabannya nggak ada atau dia nggak bisa menjawab, Bang Juma? Silakan. Jadi sebenarnya gini. Ketika dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil, maka nyata kemudian di dalam kitab mereka, di dalam Yohanes 14 nomor 26, bahwa ketika Roh Kudus datang, dialah yang akan mengabarkan segala yang pernah, dialah yang akan mengatakan kembali apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Berarti indikasinya kemudian tolak ukurnya adalah ajaran Yesus, yang masih indikasinya kita terima hari ini berdasarkan hasil investigasi dalam kitab mereka. Makanya umat Islam itu tidak boleh menolak sepenuhnya dan tidak boleh juga menerima. Jabarkan aja, dengarkan aja, pahami aja bahwa begini keadaan kitabnya mereka. Tapi jangan ditolak, dalam arti kata jangan tidak dikaji. Jangan diterima, dalam arti kata jangan akui itu sebagai kalamullah. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran. Wajib kita pelajari. Kenapa saya katakan wajib kita pelajari? Karena Al-Quran menerangkan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Allah adalah salah satu dari 3. Bahlullah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara Al-Quran menerangkan, ya, aku ini hamba Allah. Allah itu adalah Tuhanku.
Aku ini adalah utusan Allah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ketika dia tidak mampu menunjukkan firman pertama yang diterima oleh Yesus, wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena Yesus itu sudah tidak lagi memiliki firman. Tidak ada lagi kitab Injilnya. Yang ada itu adalah kitab-kitab pendiri agama mereka. Laksana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima firman dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu adalah wahyu yang pertama. Wahyu terakhir, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu wahyu terakhir. Jadi rangkaiannya jelas. Nah, dua oknum ini, Rasulullah Muhammad SAW dan juga Rasulullah Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, juga sama-sama di dalam kitabnya masing-masing. Di dalam pengajaran yang diajarkan umatnya masing-masing. Di dalam pengajaran yang diajarkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga di dalam ajarannya orang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Yesus, itu sama-sama mengajarkan dua oknum ini menerima firman dari Allah. Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Rasul Muhammad SAW juga mengaku menerima firman. Itu jelas dalam Al-Quran, dalam haditsnya. Apa yang aku katakan adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Nah, artinya bahwa ketika Yesus mengaku segala firman yang kuberikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, berarti Yesus ini penerima firman. Muncul pertanyaan, mana firman pertama yang diterima oleh Yesus? Tanya Rasulullah, mana firman pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mana wahyu yang diterima di Madinah? Mana wahyu yang diterima di Mekah? Lengkap semua penjelasannya. Sekarang, mana wahyu yang diterima Yesus ketika di tanah Yerusalem, ketika di Nazaret, ketika dia di Galilea, ketika dia di Yudea, ketika dia masuk ke sinagog, wahyu mana yang diterima? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Nggak ada. Karena memang sejatinya kitab mereka ini kalau mau dipaksakan duduknya hanya sebagai hadits maudhu palsu, hadits palsu. Hadits palsu. Saya ulang lagi, palsu hadits. Kebalik. Hadits palsu. Iya bang, hadits palsu. Kenapa saya katakan hadits palsu? Lukas. Pernahkah Yesus berkata kepada Lukas? Ente. Yohanes. Pernahkah Yesus berkata kepada pengarang Yohanes? Ente. Markus. Pernahkah Yesus berkata kepada Markus? Tidak. Kepada Paulus apalagi? Tidak. Berarti kedudukannya maudhu. Hadits palsu. Bukan dhaif, lemah, tapi palsu. Hadis palsu loh, kalau disetarakan dengan hadits. Kenapa? Hadits itu dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi ke tabi'in, sampai kepada perawi. Itu hadits yang sahih. Hadis lemah ketika kemudian terputus di antara yang tadi. Sanadnya terputus. Hadis maudhu ketika sama sekali sang pembawa berita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu kedudukannya palsu. Nah, jadi tidak mungkin ketika ditanyai, mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus? Nggak mungkin dia menunjukkan dalam kitabnya. Sedangkan kitabnya itu adalah maudhu. Nggak mungkin. Karena memang di dalam kitabnya tidak bisa dia tentukan ini adalah firman yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa. Demikian. Tapi tadi jawabannya Bang Joma adalah firman itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu jawabannya. Gimana tanggapannya Bang Joma? Oh salah. Tak boleh. Yesus itu bukan firman. Mereka itu tidak ngerti firman itu apa. Firman itu kalau mau diajarkan mereka melalui pengajaran yang ada di dalam kitabnya mereka itu harusnya sadar firman itu adalah segala sesuatu yang terlontar dari mulut Allah. Ya, kita meminjam kata mulut ya, karena kita tidak tahu bahasa apa yang kita mau bahasakan terhadap kemahakuasaan Allah yang bisa berkata-kata dan berfirman. Jadi, Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk, dia adalah manusia. Akal sehat tidak bisa ditipu. Yesus itu adalah manusia, dia itu adalah ciptaan Allah yang kemudian menerima firman. Jadi dia bukan firman. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman, himne Plato, filsafat. Yesus bukan firman. Satu. Ya, tolong dicatat. Satu. Yesus tidak pernah mengaku kalau dirinya adalah firman. Dua. Yesus mengaku sebagai penyampai firman. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 9, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman.
Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu diutus oleh Allah, berarti Yesus adalah penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, Yesus sebagai penyampai firman. Yohanes 12 nomor 49, Yesus sebagai penyampai firman. Berarti yang mengatakan Yesus itu adalah firman, orang kerasukan roh setan. Zakaria 7 nomor 12, itu sangat jelas, Allah itu berfirman, Allah mengajar dengan cara berfirman. Yesaya 55 nomor 11, segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kukatakan itu terjadi. Makanya ketika ditanyai apakah Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut rahim, jawabannya terlontar dari mulut rahim. Berarti Yesus bukan firman, dia adalah makhluk berupa manusia yang kemudian ditugasi oleh Allah sebagai utusan menerima firman, lalu kemudian menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu Allah selalu mengatakan Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Kitabnya Bani Israel, Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, demikianlah firman Allah, dan seterusnya. Di dalam kitabnya mereka, Yohanes berkata, Yesus berkata, Yesus berkata, Markus berkata, Lukas berkata, Paulus berkata, dan seterusnya. Demikian. Motor. Motor, baik Banyuma. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, berarti setuju nggak Banyuma kalau Yesus adalah firman, artinya Bunda Maria melahirkan firman? Gimana Banyuma? Ya, jadi gini, ya. Kita harus kembali, ya, kita harus kembali memahami apa itu firman. Firman itu adalah kalimah. Kalimah itu adalah perkataan. Jangan bergeser dari sana. Apakah yang keluar dari rahim Maria itu kalimat atau perkataan? Bukan. Bukan perkataan. Yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Siapa bilang yang keluar dari rahim Maria itu adalah suara? Bukan suara. Bukan perkataan. Tapi adalah makhluk berupa manusia. Berarti yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Dan itu juga diakui di dalam kitabnya mereka. Yohanes 1, kalau nggak salah nomor 18. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah menjadi manusia. Yes, betul. Makanya saya katakan tadi, di dalam Markus 5, andai saja orang ini, di dalam Yohanes 5, Yohanes 5 nomor 27, insya Allah. Di situ diterangkan dengan valid. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Wow, keren. Kenapa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi? Kenapa? Dalilnya mengatakan, karena Yesus adalah anak manusia. Hebat kan? Hebat. Kenapa Yesus itu bisa menghakimi? Ya, karena dia diberi. Siapa yang memberi kuasa untuk menghakimi? Esensi yang mengutusnya. Kenapa dia diberi? Karena dia anak manusia. Jadi sekarang atau dulu atau yang akan datang, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa? Karena dia anak manusia. Bukan karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu diberi kuasa. Karena Tuhanlah yang maha kuasa. Yesus hanya diberi kuasa karena dia anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Nomor 27 dari Yohanes 5. 5 Yohanes 27. Saya ulang. Yohanes 5 nomor 27. Nomor 27 bab 5 dari kitab Yohanes. Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia. Kalau dia Tuhan pencipta alam semesta, tidak akan mungkin diberi kuasa. Tapi bahlulnya, dongoknya, orang yang tidak menggunakan akal, ada manusia diberi kuasa, itu yang disembah. Bahlul. Dia diberi kuasa untuk membuktikan dia utusan Allah. Dia diberi kuasa oleh yang mengutusnya untuk menghakimi karena dia anak manusia. Bukan karena dia adalah Tuhan. Karena itulah saya katakan bahwa yang terlontar dari rahimnya Maria adalah manusia yang berasal dari firman. Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 30 jelas diterangkan. Firmannya di situ. Apa firmannya di situ? Gabriel datang menyampaikan kepada Maria, wahai Maria, Allah menghendaki engkau hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku belum bersuami. Gabriel mengatakan, Allah yang mulia menghendaki seperti itu. Roh Kudus akan bekerja di atasmu. Itulah firman Allahnya. Firman Allah ini disampaikan. Setelah disampaikan, bekerja firman itu, Maria hamil, keluarlah manusia. Jadi Yesus itu diberi kuasa karena dia nabi. Maka diterangkan,
Dan dia memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Sekian, motor. Alhamdulillah. Bang Juma, Burunda, aku mau bertanya nih. Kalau terangkat ya, diangkat, naik. Ya. Perbedaannya apa? Terangkat, misalkan contoh. Aduh, mohon maaf saya terangkat. Kalau itu Berarti saya yang angkat kan? Jangan tanya bagaimana. Iya, supaya menjelaskan ini terangkat kan, dia terangkat ke surga, gitu kan ya? Yesus terangkat. Monggo, Bang Juma dijelaskan. Terangkatnya aja. Iya. Jadi kalau dia terangkat, berarti kan sudah nyata di situ ya. Ketika dia terangkat, karena dia manusia yang tidak punya kuasa, melawan ngantuk pun dia tidak mampu. Kita lihat bagaimana Yesus ketiduran ketika dia di atas perahu. Ya toh? Iya kan? Rasa lapar dia nggak bisa lawan. Ya toh? Iya kan? Artinya, bagaimana mungkin dia mengangkat dirinya sendiri ke langit? Tidak mungkin. Berarti dia terangkat. Kenapa dia terangkat? Karena ada yang ngangkat. Ada yang ngangkat. Apalagi kalau sudah dikatakan diangkat lebih parah lagi. Jadi terangkat itu artinya, sebagai manusia dia terangkat, artinya dia diangkat oleh esensi yang lain. Itulah yang diceritakan di dalam Mazmur 91 atau dalam surah An-Nisa ayat 171-172. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang Juma, terima kasih. Berarti seperti halnya seng-seng yang di rumah penduduk itu terangkat berarti. Iya dong. Angin. Sama dengan Henok, sama dengan Elia terangkat. Supaya menjelaskan pada tadi Timothy yang cerdas dan ada agak dikit sedikit klarifikasi biar kita nggak dipelintir nih ya. Ini Timothy tadi kabur lah ya. Ini Timothy kabur saat Bang Zuma terakhir mengambil sebuah kesimpulan di waktu terakhir. Saat Timothy memberikan kesimpulan, Bang Zuma masih ada. Saat Bang Zuma mulai berbicara, Timothy pergi. Berarti kabur lah ini ya. Jangan sampai kita dianggap mereka mengakik si Timothy. Faktanya Timothy kabur sebelum diskusi selesai. Itu Bang Jan. Iya. Jadi dia memang pasti nggak sanggup mendengarkan kita. Itu pasti itu. Jadi kita kan nggak mau juga dipelintir Bang Zuma terkapar oleh mereka. Padahal mereka yang kabur, gitu kan? Iya. Jadi gini. Kabur itu nyata. Ini untuk Iwan Sulah yang dirahmati Allah yang ada di Zulfikar Official, Zulkifli yang Abbas, yang di Menang Marsial yang afiliasi dengan JCC dan yang JCC sendiri. Pertanyaan pertama, dia congkak gitu, sombong, congkang ya. nantang Bang Juma bla 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 bla. Suruh ngebuktiin satu pertanyaan Bang Juma, tidak satu pun yang terjawab. Ini yang disebut pintar. Mohon maaf ya, kami tidak menafsirkan. Dari tadi dibacakan. Barusan saya ngomong terangkat. Satu. Yang kedua, saksi. Siapa saksi? Mereka. Bang Juma sudah jawab. Siapa mereka itu? Tidak ada satupun, dua aja saksi. Cukup sebenarnya. Misalkan itu Paulus, Yohanes yang melihat. Ada nggak di dalam kitabnya? Tidak ada. Itu aja ya adalah apa yang tadi si Timothy lontarkan tadi dari kemarin lah. Nantang-nantang Bang Juma begini-begini. Nggak ada apa-apanya. Saya yang ngomong. Terima kasih. Jadi jangan salahkan kami kalau memberi judul YouTube kalau endingnya kabur. Jangan salahkan kami karena waktu belum habis sudah kabur. Ini klarifikasi biar mereka itu juga tahu. Kalau pasti mendengarkan di bawah. Saya gambar motor hilang. Ya udah, kalau begitu ada satu ayat yang kita tutup di Kisah Para Rasul 2:36. Ini sangat-sangat menyentuh hati mereka deh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ada Tuhan yang dibuat oleh Allah. Gimana Bang Juma menanggapi ayat ini? Ya. Di ayat berapa tadi Bang? Sorry saya lagi ngetik tadi. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh ya, itulah dia. Ya, jadi saya katakan bahwa kenapa teman-teman Kristen ini selalu membantah kalau Yesus itu bukan Tuhan. Padahal data di dalam Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Faktanya, Yesus adalah manusia. Sebagaimana yang saya jelaskan. Dibentuk kemudian menjadi Tuhan. Dengan apa yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Itu sangat nyata tuh. Nah, lalu kemudian ada yang menarik sahabat-sahabat sekalian di dalam kitabnya teman Kristen, ya, di dalam kitabnya teman Kristen. Di situ menariknya karena kenapa? Karena Paulus itu justru menyindir kelak orang-orang yang disebut Kristen. Di dalam Roma 1 nomor 25 ya. Di situ diterangkan bahwa Allah yang besar mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Oke? Allah yang maha besar, jadi Allahu Akbar, mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah yang justru disembah dan dilayani oleh mereka. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya ulang. Roma 1 nomor 25. Ya, di dalam terjemahan BIS. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Ayo semua takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Jadi Allah yang diajarkan oleh Musa, oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yesus diganti dengan sembahan palsu. Bukan pencipta. Yesus bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah yang justru yang mereka sembah. Siapa mereka? Siapa mereka? Timothy in the gang. Dan mereka layani. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Subhanallah, Islam benar-benar berada di dalam koridor yang benar. Allah maha besar, subhanallah, Allah maha suci, dialah yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, tolong dicatat. Jadi yang Anda tanyakan tadi, sahabat saya, Bang Handi, kaitannya dengan Tuhan yang dibentuk, itulah. Padahal dalam Yesaya 44 nomor 10, ya, Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang membentuk Allah, yang menuangkan Allah, yang mengatakan Allah itu bisa berbentuk, lalu kemudian dituangkan ke dalam patung. Mereka semua, pembuat patungnya, pengukirnya, yang mengambil kayunya di hutan, semua kata Allah, aku akan permalukan. Alhamdulillah, hari ini, malam ini, tergenapi seorang Timothy yang mulutnya seluas bandara Sultan Hasanuddin. Malu karena Allah, dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kita. Dia menantang dengan begitu pongahnya, menantang dengan sombongnya, mengaku anak-anak Allah, tapi faktanya dia tidak bisa memberikan sedikit pun kebenaran. Dialah yang punya kebenaran itu. Dia hanya mampu tertawa. Subhanallah, Allahu Akbar. Islam itu hanya ada pada sisi kebenaran. Motor hanya ada di dalam ilusi janji-janji palsu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Semua yang ada di live chat seluruh menara siar untuk takbir. Ketik takbir. Allahu Akbar. Kita semua menara siar selama waktu 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar. Saya minta semua teman-teman yang ada di live chat seluruh menara siar, baik Julfikar official, Julkifli Abbas dan semuanya, takbir, ketik takbir di sana. Allah. Takbir. Berapa lembar? Allahu Akbar. Mana ada yang ketik yang lain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dan baik. Ya, saya serahkan mic kepada Amir kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kalau umpamanya masih mau bincang-bincang dulu apa ditutup dulu nih live ini? Jangan dulu, aku tak ngomong. Sahabat-sahabat, biar Bang Rohim ini bicara. Monggo. Silakan. Ustaz Rohim. Sahabat-sahabat, kalau umpamanya Bible, perjanjian lama, baru dan semuanya itu diletakkan dulu. Kemudian Quran juga diletakkan dulu. Kemudian ditanyakan, apa sih yang mendorong Anda meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Apa karena dia bisa menghidupkan orang mati? Apa kalian tidak yakin kalau Allah mampu membuat manusia seperti itu? Kalau umpamanya karena lahir tanpa ayah, apa kalian tidak yakin kalau Allah mampu melahirkan anak tanpa ayah? Lalu apa yang membuat kalian yakin bahwa dia Tuhan? Sedangkan orang Islam tanpa Quran, tanpa hadis, mampu menerangkan bahwa Allah itu Allah. Kira-kira
apa yang ditonjolkan oleh mereka kalau tanpa menggunakan Bible dan lain-lain. Tolong direnungkan. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih, syukran. Silakan Bang Handi. Ya baik, kira-kira waktunya sudah habis. Nanti habis ini kita ketemu kembali karena terhubung juga Zoom akan mau di reset gitu ya. Saya Handi dari kantor pusat Ponorogo mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat semua yang ada di live chat, termasuk kepada guru-guruku, ustadz-ustadzku yang ada di Jamaah JCC telah menyaksikan diskusi ini. Apabila ada kata-kata yang terlontar tidak berkenaan di hati, apabila ada pernyataan Ustadz Juma tidak berkenaan dengan ajaran Islam, murni datangnya kesalahan dari pribadi masing-masing, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling memaafkan. Saya dari kantor pusat Ponorogo, Handi Selebes. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.